Perutku ini seperti lubang tanpa dasar yang gak pernah bisa kenyang. Waktu ayah dan ibu tahu, mereka sengaja membuka krematorium buatku. Soalnya, di bidang ini ada aturan tak tertulis. Yaitu, setiap bangkai monster yang dikirim pasti masih punya sisa-sisa energi. Terus, beberapa puluh tahunnya lalu, seluruh dunia mendadak diserang oleh monster tak terhitung jumlahnya. Umat manusia harus membayar mahal dengan darah. Demi belajar meminum darah murni dan menelan inti monster agar jadi lebih kuat. Tapi sisa bangkai monster yang ada, entah dimakan mentah ataupun matang, siapapun yang memakannya tanpa terkecuali, semuanya tewas secara mengenaskan. Tapi, karena setiap tahun ada ribuan hingga puluhan ribu monster yang dibunuh, kalau bangkainya nggak segera diurus, malah bakal jadi sumber penyakit. Makanya, krematorium khusus monster pun didirikan. Sayangnya, seiring bertambahnya usiaku, sisa darah murni pada bangkai-bangkai itu, makin lama makin gak cukup buat bikin aku bertahan hidup. Sampai suatu hari, saking gak tahannya menahan lapar, waktu aku dan ayahku, Jiang Wanli, lagi angkut-angkut bangkai monster, aku nanya, "Yah, aku lapar banget. Pengen deh rasanya gigit daging monster ini dikit aja." Mendengar omonganku, ayah langsung membentak, "Bocah, udah berapa kali bapak bilang ke kamu, bangkai monster itu nggak boleh dimakan. Bangkai, nggak boleh dimakan. Kalau kamu berani macam-macam lagi sama daging ini, bapak patahin kaki kamu sekarang juga." Aku cuma bisa pasang muka memelas. Padahal dagingnya bagus banget. Kalau dimakan, pasti bisa bikin kenyang. Kenapa sih nggak boleh dimakan? Mendengar gerutuanku, Jiang Wanli sadar penyakit bocah ini kambuh lagi. Hari ini, dia harus benar-benar ngasih pelajaran. Dia lalu menunjuk ke arah tulisan besar di dinding, sambil berteriak mengejak kata demi kata. "Coba baca apa yang tertulis di dinding. Monster tidak boleh dimakan. Siapa yang makan, matanya akan memerah dan berubah jadi monster beracun." Aku menoleh ke arah yang ditunjuk ayah. Sambil bercanda aku malah nanya balik, "Emangnya di dinding ada tulisan apa, ya?" Mendengar jawabanku yang ngawur itu, ayah langsung murka. Tapi begitu melihat mataku yang polos, amarah di hatinya mendadak padam seketika. "Nak, ayah minta maaf. Sejak kamu kecil, ayah nggak pernah bisa bikin kamu makan sampai kenyang. Pasti berat banget buat kamu. Tapi, daging monster ini benar-benar nggak boleh dimakan. Biar ayah cek dulu apa makan malam kita udah matang. Kamu urus beberapa bangkai ini sendiri dulu, ya." Setelah berkata begitu, sosok Jiang Wanli pun perlahan pergi menjauh. Aku menatap bangkai monster di depanku, lalu menelan ludah. Elang ekor besi. Dilihat dari tekstur kulitnya, ini pasti udah level tingkat 3, kan? Sambil bergumam, dengan berat hati aku membawa elang ekor besi itu ke depan tungku pembakaran. Tiba-tiba, ada rasa panas yang menyengat dari dalam sakuku, bikin aku menghentikan gerakanku. Dalam sekejap mata, sebuah buku melesat terbang ke udara. Loh, bukannya ini buku komik yang mau kubawa buat temanku? Kok bisa jadi begini? Belum sempat aku mencerna apa yang terjadi, kilatan cahaya emas mendadak menyilaukan mataku. Dan waktu aku buka mata lagi, buku emas itu ternyata sudah merasuk ke dalam otakku. Secara refleks, aku menggelengkan kepala. Tiba-tiba, rentetan tulisan bercahaya emas muncul di pelupuk mataku. Ya ampun, benda apa pula ini? Apa jangan-jangan, Tuhan aja nggak tega lihat aku kelaparan terus? Tapi, benda ini beneran bisa diandalkan nggak, ya? Setelah merenung sejenak, aku pun membulatkan tekad dalam hati. Masa bodoh, rezeki udah diatur sama yang di atas. Hidup mati ada di tangan takdir. Aku rela kalau harus mati bertarung. Tapi aku pantang mati kelaparan. Namun, tepat pada saat itu, ayah dan ibu mendadak berlari menghampiriku sambil berteriak panik. "Nak, ibu sama ayahmu harus pergi sebentar. Kakek keduamu di kota sebelah sudah kritis." Aku yang sedari tadi bingung cari alasan buat makan daging monster, mendadak kegirangan. Tanpa pikir panjang, aku langsung nyeletuk. "Baguslah kalau mati." Tiba-tiba saja suasana jadi hening. Ibu menatapku dengan wajah seram dan berkata, "Nak, kamu barusan bilang apa?" Sadar kalau aku salah ngomong, aku buru-buru ngeles. "Maksudku, kok matinya secepat itu? Maksudku, kakek kedua kok matinya secepat itu? Padahal umur 80 tahun itu lagi asyik-asyiknya keliling dunia. Kenapa di usia semuda itu dia sudah harus pergi?" "Ibuku, Yao Yujing, cuma mendengus dingin. Beberapa hari ini kamu diam saja di rumah. Ibu sudah izinkan kamu ke sekolah. Selama kami pergi, kalau ada yang ngirim bangkai monster, kamu terima saja sesuai prosedur yang ada." Mendengar hal itu, hatiku langsung bersorak kegirangan. Buat makan sampai kenyang saja susah. Apalagi mau ngikutin pelajaran kultivasi di sekolah. Apalagi aku ini calon bos krematorium di masa depan. Dari awal masuk ke profesi ini, aku sudah kehilangan kesempatan buat sekolah tinggi-tinggi. Memikirkan itu, aku menahan rasa senang di hatiku dan menjawab, "Siap, Bu. Hati-hati di jalan ya, Bu." Ayahku, Jiang Wanli, melihat tingkahku yang penurut itu, menghela napas panjang. "Ayah ninggalin uang di dalam lemari. Kalau kamu sudah kelaparan banget, beli saja sebotol sari darah monster. Jangan bikin ibumu marah lagi ya." "Beres, ya, aku ngerti kok." Nah, 1 jam setelah ayah dan ibu pergi, aku pergi ke toko obat herbal buat beli bumbu masak burung elang ekor besi. "Paman John, kok barang jualanmu makin lama makin kelihatan palsunya sih? Mau aku laporin?" "Hah?" Paman John langsung ketawa sambil ngomel. "Sotoy banget sih kamu. Obat palsu itu justru lebih laku tahu." Setelah asyik cekcok sebentar, aku kasih daftar belanjaanku ke dia. Paman John melirik kertas itu sekilas lalu bilang, "Ah, barang murahan semua ini mah. Ambil sana sendiri." "Ya sudah, aku ambil sendiri obat-obatan yang kubutuhkan."
Habis bayar ke Paman John, aku langsung jalan pulang ke rumah. Di tengah jalan pulang, ada satu sosok tak asing yang bikin badanku langsung kaku. Si botol kecil. Sini kamu. Nah, si botol kecil itu nama panggilanku di sekolah. Sejak kecil, aku cuma bisa bertahan hidup kalau minum sari darah monster. Masalahnya, harganya itu mahal banget, sedangkan keluargaku juga bukan orang kaya. Waktu di sekolah, aku sering banget jilat sisa-sisa sari darah di dasar botol jatah murid-murid. Walaupun sebagian besar teman sekelasku nggak peduli sama sisa sari darah di botol itu. Tapi lama-kelamaan, sebutan si botol kecil atau kap botol malah jadi bahan ejekan mereka buatku. Oke, kembali ke masa sekarang. Aku berbalik dan langsung pasang senyum manis ke kepala sekolah. Wah, ada bapak kepala sekolah tersayang nih. Bapak ngapain di sini? Ah, nggak usah sok manis kamu. Saya memang sengaja nyari kamu. Dengar ya, bocah, mulai sekarang berhenti manfaatin Lan-Lan buat nipu makanan sama minuman. Saya ini dulunya kebanggaan dunia kultivasi. Sekarang malah mau jadi aib dunia pendidikan gara-gara kamu. Selama 5 menit berikutnya, mulut kepala sekolah ngomel tanpa henti. Benar-benar nyembur nggak ada ampun. Lan-Lan yang dia maksud itu, nama lengkapnya Dongfang Lan. Sejak ayahnya gugur dalam pertempuran melawan monster, dia pindah ke sekolahku. Semua orang juga tahu kalau aku dan Dongfang Lan itu teman masa kecil. Tapi semenjak SMA, porsi makanku jadi makin brutal. Sedangkan Dongfang Lan makin cantik dan berbakat, yang naksir pun makin banyak. Jadinya, aku nekat mengambil keputusan yang bertentangan dengan kemauan Dongfang. Siapapun yang nyuruh aku jauhin Dongfang Lan, bayarannya minimal 5 botol sari darah monster. Begitulah. Aku sudah mengumpulkan ratusan botol darah esensi monster. Ingatanku pun kembali ke saat ini. Sesi omelan rutin kepala sekolah padaku juga hampir selesai. Dia menatapku yang masih saja terlihat seperti biasa. Lalu menambahkan dengan nada pasrah. Oh iya, soal limuzi di sekolah kita itu. Mending kamu jangan cari gara-gara sama dia deh. Backingan anak itu lumayan ngeri. Hati-hati, nanti dia malah bikin perhitungan sama kamu. Sambil bicara, kepala sekolah memberiku beberapa botol darah esensi monster lagi. Bapak juga nggak habis pikir sama perutmu itu. Cucu bapak saja nggak bisa menyerap sebanyak ini. Lah kamu malah keenakan. Dikasih berapapun. Masuk-masuk aja ke perutmu. Setelah mengatakan itu, kepala sekolah langsung pergi sambil ngomel-ngomel tanpa menoleh lagi. Adegan pun berganti. Aku buru-buru kembali ke ruang pembakaran, lalu menyiapkan sebuah panci besi besar. Daging elang ekor besi itu kupotong kecil-kecil lalu kulempar ke dalam panci, dan kurebus perlahan selama lebih dari setengah jam. Udara di ruangan langsung dipenuhi aroma harum yang sangat menggoda. Seiring berjalannya waktu, aku semakin tidak tahan dengan godaan lezat ini. Akhirnya, aku pun nyerah dan mencomot sepotong jamur shiitake kering. Begitu masuk ke mulut. Gila, enak banget. 3 kata itu langsung meledak di kepalaku. Dan di saat yang bersamaan, begitu jamur itu turun ke perut, aku tiba-tiba merasakan sensasi yang sama seperti saat meminum darah esensi monster. Walaupun sensasinya nggak terlalu kuat, aku masih bisa merasakannya dengan sangat jelas. Ya sudah, aku putuskan buat makan sepuasnya saja. Masa bodoh deh bakal mati atau enggak? Kalaupun harus mati, setidaknya aku mati sebagai hantu yang kenyang. Lagi pula, kalau nggak ada aku yang jadi beban, ayah dan ibu kan bisa bikin anak lagi. Memikirkan hal itu, aku jadi makin kesetanan makannya. Hanya dalam waktu setengah jam. Bahkan tulang-tulangnya saja sampai kuemut 5 kali saking enaknya. Ya ampun. Setelah sekian tahun lamanya, ini pertama kalinya aku merasakan yang namanya kepuasan sejati. Pertama kalinya aku tahu rasanya kenyang. Segala kelaparan dan penderitaanku selama ini ternyata nggak ada apa-apanya. Tapi, tepat saat aku masih terharu karena bisa makan kenyang, tiba-tiba perutku terasa agak mulas. Dan sedetik kemudian, seluruh sel di dalam tubuhku mendadak jadi super aktif. Belum sempat aku mencerna apa yang terjadi, tiba-tiba ada aliran energi yang meledak dari seluruh nadiku. Tuh tunggu dulu, apa jangan-jangan ini tumpukan emosi selama di sekolah? Sialan. Pantesan aja dulu tiap hari kelaparan sampai perut nempel ke punggung. Jadinya aku nggak bisa mengumpulkan energi sedikit pun buat jadi seorang kultivator. Giliran sekarang sudah kenyang, tiba-tiba langsung bangkit kekuatanku. Apa mungkin? Gara-gara selama ini tubuhku nggak pernah dikasih asupan yang cukup. Memikirkan hal itu, hatiku langsung bersorak kegirangan. Namun, perubahanku belum berhenti sampai di situ. Tiba-tiba, seberkas cahaya emas muncul di depan mataku. Dan sebuah diagram aliran energi langsung tercetak jelas di dalam kepalaku. Mataku terbelalak, nyaris tidak percaya. Loh, bukannya kata orang, kita cuma bisa dapat keahlian baru kalau menelan inti energi monster, ya? Terus kenapa aku cuma makan daging monster aja langsung dapat keahlian? Ah, nggak ada waktu buat mikir aneh-aneh. Aku buru-buru memusatkan pikiran, lalu mengalirkan energi yang bergejolak di sekujur tubuhku, dan mengarahkannya sesuai dengan metode kultivasi yang diajarkan dari sekolah. Setengah jam kemudian, badanku rasanya enteng dan segar luar biasa. Aku langsung membuka mata lebar-lebar dan berseru. Akhirnya, aku berhasil mencapai tahap kultivator tingkat 1. Hahaha. Adegan berganti. Waktu pun menunjukkan pukul 2. Truk pengangkut mayat monster datang tepat waktu di depan pintu. Jiang Wanli. Buruan keluar, bantu turunin mayat monsternya. Mendengar panggilan itu, aku langsung lari ke depan pintu. Paman Niu. Ayah sama ibuku lagi nggak ada di rumah nih. Mereka lagi pulang kampung buat melayat. Paman Niu merespons. Oh, begitu ya. Kalau gitu, mayat monster ini paman bawa ke tempat kremasi lain saja. Ya. Aku langsung panik. Jangan dong, paman. Aku kan sudah sering diajarin sama ayah.
Lagian, sudah bertahun-tahun aku bantuin beliau ngurusin pembakaran. Kalau cuma bakar mayat monster segini doang sih, aku sudah di luar kepala. Paman bantu angkat mayatnya ke dalam saja, biar aku yang urus sisanya. Paman Niu ragu. Kamu yakin? Ini anjing pelolong bulan tingkat 8 yang baru ditumbangkan semalam. Loh, kamu yakin bisa? Paman Niu, tenang sajalah. Baiklah, kau hati-hati ya. Setelah berkata begitu, Paman Niu menyuruh beberapa pemuda di belakangnya untuk mulai membongkar barang. Lalu, melihat tidak ada yang memperhatikan ke arah sini, dia berbisik padaku, Pingzi. Beberapa bangkai siluman ini tidak sengaja dibunuh oleh atasan. Saat mengambil intisari darahnya, mereka tidak terlalu teliti. Oke, makasih Paman. Aku paham maksudnya. Paman Niu tersenyum melihat tingkahku. Oh ya, akhir-akhir ini di dalam kota lagi kurang aman. Kadang ada siluman yang menyusup masuk. Kalau malam tidak ada urusan, jangan keluyuran. Siap, aku mengerti. Satu lagi, 3 hari lagi akan ada yang datang memeriksa. Kau jangan malas-malasan ya. 3 hari itu batas aman sebelum membusuk. Kalau soal itu, Paman tenang saja. Aku jamin akan beres dalam 3 hari. Adegan pun beralih. Paman Niu dan yang lainnya sudah pergi. Aku menatap anjing bulan melolong tingkat 8 itu, dan air liurku tanpa sadar menetes. Tepat saat aku mendekati anjing itu, buku kuning kecil di kepalaku. Cih, bukan. Buku emas kecil di kepalaku kembali membuka halaman baru. Anjing bulan melolong tingkat 8, siluman kroco. Kualitas daging, biasa saja. Dagingnya alot dan banyak tulang. Memakannya berguna untuk menambah stamina. Rasanya biasa saja. Cocok dimasak dengan kaldu rahasia. Dan sedikit cabai untuk dijadikan kuah dasar. Iris tipis lalu rebus sebentar sebelum dimakan. Rasanya akan lebih nikmat jika dipadukan dengan saus celup rahasia. Resep saus celup rahasia. Catatan. Dapat sedikit meningkatkan stamina, memperkuat fungsi ginjal, dan memberikan rasa kenyang. Ulasan. Anjing pun ogah memakannya. Aku secara taktis mengabaikan ulasan itu. Buku ini boleh juga gengsinya. Padahal sudah tingkat 8, tapi ternyata masih belum cukup bagus di matanya. Hotpot daging anjing. Dengar-dengar, dulu di zaman peradaban modern, orang biasa tidak berani makan daging anjing, nanti bisa habis dihujat. Untung saja aku tidak hidup di zaman itu. Masa cuma makan daging saja kena amuk. Hi, seram sekali. Aku meletakkan bangkai siluman itu di atas rak pipa baja, mengelus perut yang sudah keroncongan lagi, lalu menyiapkan panci untuk merebus air. Masukkan kulit jeruk kering ke dalamnya. Aroma wangi dagingnya langsung menyebar. Benar-benar memuaskan. Siang dan malam ini, aku terus menghabisi elang ekor besi. Dan saat elang terakhir berhasil kusikat, rasanya seluruh dunia menjadi lebih indah. Merasakan perubahan energi di dalam tubuhku. Aku menarik napas panjang. Astaga, ternyata aku sudah mencapai tingkat 2. Padahal aku baru makan 3 ekor. Yang paling membuatku terkejut adalah perubahan pada jurus cakarku. Dulu hanya bisa meninggalkan goresan di batu koral, tapi sekarang aku bisa menusuknya semudah menusuk tahu. Setidaknya, jurus cakarku sudah mencapai tingkat penguasaan menengah. Menurut apa yang tertulis di buku, orang biasa setidaknya harus menelan lebih dari 10 inti siluman. Dan harus rajin berlatih untuk bisa mencapai tingkat ini. Sedangkan aku, hanya dengan memakan 3 ekor elang ekor besi, aku sudah bisa mencapai tahap ini. Pada saat ini, aku merasa, masa depanku benar-benar sangat cerah. 7 hari berturut-turut, hari-hariku berlalu seperti ini. Biasa saja, tapi terasa sangat bahagia. Bisa makan sampai kenyang itu adalah sebuah kebahagiaan. Ayah dan ibu masih belum pulang ke rumah. Beberapa hari ini, level bangkai monster yang kumakan terus meningkat. Kekuatanku dalam 7 hari saja sudah mencapai tingkat 7 yang mengerikan. Jurus cakar tajamku sudah mencapai tahap sempurna. Benar-benar melampaui level anak SMA biasa. Keahlian di tahap sempurna ini sudah bisa melukai monster di bawah ranah spiritual. Biarpun kekuatanku sendiri belum menembus ranah itu, malam harinya. Seperti biasa aku menghabiskan bangkai monster itu. Saat sedang berlatih, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah gerbang depan. Aku mengernyitkan dahi. Selarut ini, siapa coba yang datang? Tepat pukul 12 malam, aku pun berjalan menuju ruang tamu. Aku mengambil sebilah golok baja dari dalam lemari. Ini senjata kesayangan ayah. Orang normal mana ada yang mau datang ke krematorium selarut ini? Aku segera memakai sepatu. Mataku awas mengawasi gerbang. Lalu hidungku bergerak sedikit. Aku mengendus kuat-kuat, dan raut wajahku langsung berubah. Monster. Bisa-bisanya ada monster di dalam tembok kota. Ini benar-benar aneh. Biarpun ini di pinggiran, tapi kan masih di dalam tembok kota. Kemunculan monster yang tiba-tiba ini. Dipikir dimanapun juga rasanya nggak masuk akal. Teringat omongan Paman Niu beberapa hari belakangan. Sepertinya aku menyadari sesuatu. Jangan-jangan ada celah dimensi di sekitar krematorium ini. Aku sendiri sampai kaget dengan pikiran itu. Kota 13 punya aturan yang sangat ketat soal celah dimensi, apalagi yang liar begitu. Aku kembali mengendus. Ya, ada satu monster di luar gerbang. Kekuatannya kira-kira ada di tingkat 5. Ini adalah kemampuan yang kudapat setelah memakan anjing pelolong bulan. Penciuman tahap sempurna ini bisa melacak bahaya dalam radius 100 meter. Bahkan bisa menebak tingkat kekuatan lawan. Mataku langsung berbinar tajam. Hatiku sangat bimbang sekarang. Lapor ke pasukan penjaga kota, atau kalau dulu, pikiran pertamaku pasti langsung lapor ke penjaga kota. Tapi sekarang, aku ragu. Pegang senjata mematikan, hasrat membunuhku langsung meronta. Kekuatanku sekarang ada di tingkat 7, dan cakar tajamku sudah sempurna. Darah mudaku mendidih rasanya. Gimana kalau aku sikat saja? Siapa tahu bisa dapat barang bagus, kan? Ranah spiritual. Nih,
Bayangkan, itu ranah spiritual. Seketika itu juga, aku pun membulatkan tekad. Memangnya ada yang nolak kalau disuruh tambah kuat? Hajar sajalah. Kebetulan monster di luar sana bisa jadi ajang pemanasan. Sambil mengendus tajam, aku menggenggam erat golok bajaku. Dengan cepat aku menggebrak buka gerbang itu. Tapi, begitu melihat wujud monsternya, niat pakai golok langsung kubuang jauh-jauh. Itu tikus. Seekor tikus raksasa yang ukurannya sama sekali nggak kalah besar dariku. Taringnya menyeringai ngeri, terlihat buas bak babi hutan. Sepasang mata merahnya menatapku tajam. Air liur yang menetes dari moncongnya pun terlihat sangat jelas. Sudah jelas dia ini lagi kelaparan parah. Aku menarik napas dalam-dalam. Kuayunkan jariku, menantang tikus itu, sembari menyunggingkan senyuman tipis. Maju sini kau. Tikus itu, entah karena terpancing emosi atau saking laparnya, langsung menerjang ke arahku. Aku menatapnya lekat-lekat tanpa berkedip. Seperti yang diajarkan di buku sekolah. Ketemu monster itu pantang ketakutan. Kalau dia beringas, kau harus jauh lebih ganas dari dia. Cuma itu satu-satunya cara bertahan hidup. Apalagi kekuatanku jelas-jelas di atasnya. Tepat di detik dia menerkamku. Kilau tajam memancar dari mataku. Kumanfaatkan celah itu. Cakar tajam, mengalirkan energi, mengerahkan seluruh tenaga, mengelak cepat. Tangan kananku menghantam keras ke bawah. Hanya dalam satu gerakan silih berganti, tikus itu langsung kejang-kejang. Aku melihat 5 lubang jari di tulang belakangnya, lalu tersenyum. Hahaha. Dasar tikus rendahan. Berani-beraninya menantang Tuan Besar Jiangping. Inilah akibatnya. Gayaku memang sok jagoan banget, tapi sedetik kemudian, kakiku langsung lemas. Sialan. Tenagaku terkuras habis. Aku harus mengatur napas selama 1 menit penuh. Baru bisa pulih kembali. Aku pun menyeret bangkainya masuk ke ruang pembakaran. Kita potong-potong dulu, siapa tahu ada inti silumannya. Benar saja, sebuah inti siluman hijau sebesar kacang hijau muncul. Baunya amis dan busuk sekali, ogah banget buat memakannya. Kumasukkan ke dalam botol untuk disimpan, lumayan buat dijual untuk bayar utang. Darah murninya juga kumasukkan ke botol. Lagian botol kosong di rumah masih banyak. Setelah itu, kulempar bangkainya ke tungku pembakaran. Api pun menyala berkobar. Kutambahkan beberapa sekop bahan bakar, lalu kututup pintunya. Aku pergi keluar mencari retakan dimensi. Di jalan, aku ketemu banyak tikus penggali tanah. Semuanya kujadikan samsak latihan. Kendali kekuatanku jadi makin tajam. Aku jadi tahu seberapa besar tenaga yang harus dikeluarkan. Tikus-tikus ini levelnya tidak ada yang melebihi tingkat 6. Ini bikin aku sangat bersemangat. Level siluman yang keluar dari retakan itu menunjukkan tingkat bahayanya. Yang keluar sekarang cuma level 5 atau 6. Berarti batas maksimal retakan ini mungkin tidak lebih dari tingkat 9. Pernah ada yang meneliti, di balik retakan itu adalah wilayah pecahan dimensi. Bisa berupa daratan, danau, atau lautan. Kekuatan silumannya memang terbatas, tapi harta karun di dalamnya tidak ada batasnya. Pernah ada yang dapat pusaka tingkat tinggi dari retakan tingkat rendah, dan langsung melejit jadi seorang jenius. Ini jauh lebih seru daripada menang lotre. Aku pun berlari kencang. Di jarak kurang dari 1 kilometer dari rumah, aku menemukan sebuah retakan yang memancarkan cahaya perak. Bentuknya mirip seperti mata yang berdiri tegak. Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung menerobos masuk. Dan setelah aku masuk, cahaya retakan itu tiba-tiba meredup. Sementara itu, pasukan penjaga kota selatan membunyikan alarm. Terdeteksi adanya fluktuasi energi di pinggiran kota selatan. Dimohon kepada regu terdekat untuk segera menanganinya. Perhatian, tingkat energinya tidak tinggi. Untuk yang berada di atas tingkat alam roh, lanjutkan misi perburuan kalian. Regu pemula, segera berangkat untuk memberikan bantuan. Setelah sekelebat cahaya terang, kakiku kembali menginjak tanah. Aku membuka mata, lalu melihat ke sekeliling. Pedang baja di punggungku memantulkan cahaya perak di tengah kegelapan. Jadi, inikah bagian dalam retakan itu? Ada 2 jalan setapak yang gelap gulita bercabang ke kiri dan kanan. Kelihatannya sih sama saja. Keduanya dipenuhi hutan lebat, tapi aku bisa merasakan aura bahaya dari sana. Kuendus-endus aromanya. Di sebelah kiri ada setidaknya belasan tikus penggali tanah. Semuanya di atas tingkat 5. Sedangkan di sebelah kanan agak lebih sedikit. Sekitar 7 atau 8 ekor, dan levelnya juga kurang lebih sama. Sudah jelas dong harus pilih jalan yang mana. Saat ini, aku benar-benar bersyukur atas penciuman tajam dari anjing pelolong bulan ini. Kalau tidak, aku pasti bingung mau pilih jalan yang mana. Aku melangkah masuk ke jalan kecil di sebelah kanan. Baru saja masuk, 7-8 ekor tikus tanah bermata merah menerjang ke arahku. Aku sih santai saja. Setelah banyak bertarung, aku ini bukan anak bawang lagi. Aku tahu persis cara menghajarnya. Cakar tajam. Telapak tanganku berubah menjadi pisau, dan tubuhku berkelebat. Menghindar lalu membalas. Tikus-tikus ini bahkan tidak bertahan 1 ronde pun. Dalam belasan detik, semuanya tumbang. Di setiap kepala mereka ada 5 lubang darah bekas jariku. Rasanya kok seperti menindas yang lemah. Ya. Yawong tingkat kekuatanku sudah di langit ke-7. Cakar tajamku juga sudah tingkat sempurna. Ini sih pembantaian namanya. Skill tingkat sempurna. Seharusnya ini kan standar untuk mereka yang ada di alam roh. Tapi, aku malah bisa menguasainya cuma modal makan doang. Yang lebih gila lagi, aku juga punya indera penciuman tingkat sempurna. Bisa menebak gerakan musuh lebih dulu. Kawanan tikus tanah ini mau menyergap saja tidak bisa. Kalau begini, bukannya sama saja dengan cari gara-gara sama anak kecil. Waktunya ambil inti iblis mereka, lalu lanjut jalan. Setelah jalan 20 menit, akhirnya aku keluar dari jalan kecil ini. Pemandangan di depanku benar-benar bikin aku melongo. Aku mengernyitkan dahi. Ini, kuil.
Aku mengendus dengan hati-hati. Sepertinya tidak ada bahaya. Tapi, ada apa dengan kuil yang damai dan bersinar terang benderang di depanku ini? Teng, suara genta terdengar jauh dan menggema. Dari pintu gerbang kuil, keluarlah seorang biksu kecil. Sambil tersenyum ramah, dia mengenakan jubah biksu yang mewah. Dia berjalan ke arahku. Biksu kecil ini memberi salam pada Tuan. Nama saya Liao Chen. Kepala biara mengundang Tuan masuk untuk berbincang. Ini pertama kalinya aku masuk ke dalam retakan dimensi. Aku benar-benar buta situasi. Kupikir di sini tempatnya bantai-bantai monster. Lah sekarang malah begini ceritanya. Lagi pula, aku memang tidak mencium adanya tanda-tanda bahaya dari biksu ini. Meniru gayanya, aku mencoba mengorek informasi. Saya cuma kebetulan lewat sini. Kok kepala biara tahu saya mau datang? Liao Chen tersenyum tipis. Ada formasi pelindung di sekitar Gunung Seribu Buddha ini, Tuan. Sejak Tuan melangkahkan kaki, kami sudah tahu. Hanya saja, di luar gerbang sedang banyak monster buas yang mengamuk. Gunung ini sudah ditutup berhari-hari, dan kami tak bisa berbuat banyak. Untunglah Tuan dilindungi Yang Maha Kuasa, sehingga bisa selamat dari bahaya barusan. Hatiku berdesir. Gila, sehebat itu. Kalau Gunung Seribu Buddha ini memang hebat, kenapa monster-monster di bawah gunung itu tidak dibasmi sekalian? Ada satu hal lagi yang kutahan untuk tidak ditanyakan. Kalau formasinya sekuat itu, kok masih bisa terjebak? Saat ini, aku juga belum yakin makhluk macam apa biksu di depanku ini. Liao Chen menghela napas panjang. Kami juga ingin melakukannya. Sayangnya, formasi kami sudah tidak utuh. Kami cuma bisa bertahan hidup seadanya di dalam area kuil. Silakan masuk, Tuan. Aku pun menganggukkan kepala. Pantang pulang sebelum tumbang. Masa sudah sampai sini malah ciut. Apapun yang terjadi di dalam sana, aku harus masuk. Tapi baru saja melangkah melewati pintu, keningku langsung berkerut. Bau darah. Kenapa bau amis darah di sini pekat sekali? Memang baunya samar, tapi bagi penciuman tingkat sempurnaku, bau ini tercium sangat jelas. Di halaman ini, sekelompok pemuda berjubah biksu duduk bersila merapalkan doa. Terlihat begitu penuh belas kasih. Sangat menyentuh hati. Tapi, aku justru sangat waspada. Bau anjir darah itu justru menguar dari tubuh mereka. Biksu Liao Chen lalu mempersilakanku masuk. Saat dia tersenyum memamerkan giginya. Astaga, aku hampir jantungan. Tadi di luar gelap, jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi saat Liao Chen tersenyum tadi. Sialan, apa itu? Ada sisa daging di sela giginya. Dan bau darahnya benar-benar menyengat. Aku hanya bisa menunduk sambil terus mengikutinya dari belakang. Tak lama kemudian, aku dibawa ke sebuah kamar. Liao Chen tersenyum sambil berkata. Kepala kuil berpesan. Tamu yang datang harus disambut dengan baik. Apalagi, bisa sampai ke Gunung Seribu Buddha di saat seperti ini belumlah hal yang mudah. Tuan silakan istirahat dulu. Nanti kalau ada waktu luang, kepala kuil sendiri yang akan menemui Anda. Oh ya, Tuan kan orang biasa dari dunia luar. Pasti suka makan daging, kan? Kebetulan sekali, tadi malam ada ayam hutan yang tersesat masuk ke kuil. Ayamnya jatuh dan mati. Jadi, kami buatkan kaldu saja untuk Tuan. Firasatku langsung memburuk. Ada yang tidak beres dengan tempat ini. Seorang biksu punya sisa daging di giginya. Melanggar aturan makan daging sih masih mending. Masalahnya adalah, dari mana daging itu berasal? Liao Chen bilang di luar sana penuh dengan siluman buas. Sebuah pikiran mengerikan tiba-tiba terlintas di otakku. Jangan-jangan mereka memakan daging siluman. Aku duduk bersila di atas bantal. Aku memaksa diriku untuk tetap tenang. Tak lama berselang, Liao Chen kembali lagi. Kali ini, dia membawa semangkuk daging yang aromanya sangat menggugah selera. Sambil tersenyum lebar, dia berkata, Tuan, ayo, cepat dimakan selagi hangat. Kami para biksu tidak boleh makan daging. Di panci masih ada, kok. Semuanya khusus buat Tuan. Gunung Seribu Buddha ini jarang sekali kedatangan tamu. Aku menatap tajam mangkuk daging itu. Jantungku berdebar kencang rasanya mau copot. Dasar biksu keparat. Kalian mau menjebakku, ya? Ini sih sama sekali bukan daging ayam hutan. Ini jelas-jelas daging elang ekor besi. Aku sangat hafal dengan bentuknya. Kalau sampai dimakan, dalam waktu 3 hari badanku bakal membusuk karena racunnya. Seketika aku sadar, jangan-jangan sisa daging di gigi mereka itu daging siluman. Jadi selama ini para biksu itu memakan siluman. Gila. Benar-benar gila. Sudah berapa lama mereka memakannya? Kalau mereka sampai kehilangan akal, mereka semua bakal berubah jadi monster pembawa petaka. Melihatku hanya diam tak bergerak, Liao Chen pun bertanya dengan nada dingin. Tuan, kenapa tidak dimakan? Apa rasanya tidak pas di lidah? Di mataku, senyumannya kini terlihat sangat mengerikan. Tapi aku tak berani menunjukkan ketakutanku. Aku pun memaksakan diri untuk tertawa. Bukan tidak pas di lidah, sih. Cuma begini, cara masaknya yang kurang tepat. Mendengar itu, raut wajahnya langsung berubah kaku. Apa maksud, Tuan? Anda menolaknya? Suasana tiba-tiba menjadi tegang dan mencekam. Kekuatan orang ini setidaknya ada di tingkat 9 langit. Aku mati-matian menahan rasa takutku. Begini, kalian kan semuanya biksu. Mana ngerti caranya masak daging yang enak? Dapur kalian di mana? Biar aku tunjukkan keahlianku. Aku langsung mengambil sup itu dan berjalan keluar. Dia hanya bisa melongo keheranan. Dan perlahan, aura membunuhnya pun mulai menghilang. Oh, kalau begitu, saya jadi ingin melihat keahlian memasak Tuan. Di dapur, sepanci sup elang ekor besi tampak mendidih bergejolak. Dalam hati, aku sudah mengumpat 800 kali. Mereka benar-benar mau membunuhku. Master Liao Chen. Ini melibatkan resep rahasia. Tolong tunggu di luar sebentar. Dia pun tersenyum. Baiklah.
Pintu pun ditutup. Aku tersenyum dingin, lalu mengeluarkan bahan obat. Aku mengolahnya ulang. Sialan. Tidak menyangka, kan? Aku punya trik khusus. Aromanya dengan cepat menyebar keluar. Aku membuka pintu untuk memancingnya. Master Liao Chen. Anda mau coba sedikit? Tidak, tidak. Seorang biarawan tidak boleh makan daging. Silakan Tuan nikmati sendiri saja. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Aku langsung melahapnya di tempat. Aku sudah lapar sekali. Aku makan besar-besaran tepat di depan matanya. Setengah jam kemudian, seekor utuh elang ekor besi beserta kuah dan tulangnya ludes masuk ke perutku. Saat Liao Chen mengantarku kembali, wajahnya memancarkan senyum puas. Keesokan paginya, aku membuka pintu kamar. Liao Chen berdiri membawa seekor elang ekor besi lagi di tangannya. Dengan wajah penuh senyum, dia berkata, "Tuan, kebetulan sekali, ada seekor ayam hutan lagi yang jatuh mati di kuil ini. Sepertinya Tuan sedang beruntung soal makanan." Pupil mataku langsung mengecil. Elang ekor besi bisa jatuh mati. Dia pikir aku buta? Itu benar-benar sebuah keberuntungan ya, Master Liao Chen. Kalau begitu, kita pakai aturan yang sama. Dia tersenyum sambil mengangguk. Tapi senyumannya itu membuat bulu kuduku merinding. Duang. Terdengar suara cincangan daging dari dapur. Para biksu yang sedang membaca sutra tiba-tiba tersenyum. Sang Buddha berkata, "Jika aku tidak masuk neraka, lalu siapa yang akan masuk neraka?" Di siang harinya, aku kembali memakan daging elang ekor besi yang sudah kuolah. Monster iblis tingkat 3. Tingkat kultivasiku tidak terlalu tinggi. Kuil ini sangat aneh. Aku ingin pergi, tapi baru saja mau buka mulut. Liao Chen datang. Nada bicaranya sama sekali tidak bisa dibantah. "Tuan, kepala biara sedang ada waktu luang. Beliau dengar ada pemuda tampan yang datang ke kuil, dan ingin berbincang denganmu." Aku pun terpaksa menelan kembali kata-kata pamitanku, dan memaksakan sebuah senyuman. Tentu saja, aku juga sudah lama mengagumi ajaran Buddha. Para biksu ini paling rendah berada di tingkat 7 atau 8. Ada puluhan orang. Aku tidak mungkin bisa melawan mereka. Aku menemukan satu aturan. Selama aku tidak melewati batas kesabaran mereka, maka aku akan aman. Sebagai contoh, jika aku menolak makan daging monster iblis itu, aku pasti mati. Setiap kali aku menolak, sorot mata Liao Chen langsung berubah, penuh dengan niat membunuh. Dulu di sekolah, aku pernah mendengar tentang fenomena celah dimensi. Ada yang terhubung ke dunia lain, ada juga yang berupa pecahan dimensi. Bahkan ada yang berbentuk ruang ilusi tanpa batas. Dan tempat ini, sangat mungkin yang kedua pula lah yang benar. Para biksu ini, mungkin saja arwah penasaran dari ribuan tahun lalu, atau sebuah proyeksi ruang dan waktu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu ruang meditasi. Suara ketukan kayu pun berhenti. Seorang biksu tua dengan alis dan janggut seputih salju, terlihat sangat renta, menatapku sambil tersenyum. "Tuan, pastilah pemuda yang datang tadi malam, kan?" Aku mengangguk, berusaha keras untuk terlihat tenang. "Benar." Dia kemudian mempersilakanku duduk. Tapi, saat dia membuka mulutnya, pupil mataku langsung mengecil. Sialan, ada sisa daging di giginya. Gunung Seribu Buddha ini, benar-benar sudah gila semua. Bau amis darah menyengat hidungku. Aku menahan diri sekuat tenaga agar tidak muntah. Dia lalu bertanya, "Bagaimana pendapat Tuan tentang Gunung Seribu Buddha ini?" Aku memaksakan senyum lebar. "Sangat bagus. Makanan dan minumannya enak, pemandangannya juga indah. Dibandingkan dengan luar sana yang penuh monster buas, tempat ini jelas seperti surga tersembunyi." Kilat keterkejutan melintas di matanya. "Surga tersembunyi." Dia tertawa pelan. "Hehe, perumpamaan yang sangat unik. Karena Tuan merasa tempat ini bagus, bagaimana kalau Tuan tinggal saja di Gunung Seribu Buddha ini? Meskipun sekte kami sudah meredup, tapi warisan kami sangatlah tua. Kami punya banyak ilmu bela diri rahasia. Kamu mau belajar yang mana?" Mataku rasanya mau copot. Nah, pertunjukannya baru saja dimulai. Aku pernah belajar di buku sekolah. Anomali dimensi seperti ini pasti punya pola jebakan begini. Makhluk-makhluk keparat yang suka menjebak orang ini. Kalau kalian memang sekuat itu, kalian gak bakal mati dihabisi monster. Terus-terusan mengulang hal yang sama di sini. Orang-orang ini, sangat mungkin sebenarnya masih hidup. Tapi bisa jadi juga sudah mati. Entahlah, tidak ada yang pasti. Tapi demi bisa menghabisi biksu tua ini, aku cuma berpikir sebentar, lalu langsung setuju. Lagi pula, kemungkinan besar aku bisa melacak titik koordinat tempat ini. Kalau sudah ketemu, entah itu dilaporkan ke atasan, atau aku simpan sendiri, itu bakal jadi tambang emas. Jadi, tidak ada ruginya aku tinggal di sini. Hanya saja, kita kan baru bertemu. Aku belum tahu apa-apa tentang Gunung Seribu Buddha. Kalau kepala biksu mengizinkanku pergi ke perpustakaan kitab untuk mempelajari sejarah gunung ini, sepertinya itu akan jauh lebih baik. Biksu tua itu langsung bengong. Selama bertahun-tahun, baru kali ini ada yang meminta hal aneh seperti itu. Biasanya, kalau tidak menolak dan langsung dia pukul mati dengan tongkatnya, pasti langsung tergiur matanya saat mendengar tentang ilmu bela diri mematikan. Tapi ini yang pertama. Malah minta waktu buat ngecek latar belakang tempat ini. Sesaat, otaknya seakan gagal memproses. Sementara aku masih terus bicara, aku diam-diam memperhatikan raut wajahnya, memastikan bahwa aku tidak kelewatan batas. Merasa aman, aku pun bicara dengan lebih santai. Tentu saja, zaman sekarang kan lagi tren yang namanya seleksi dua arah. Bagaimana menurut kepala biksu? Dia terdiam cukup lama, lalu menganggukkan kepalanya. Boleh. Tapi, biksu tua ini hanya bisa memberimu waktu 2 hari. Bagaimana? Hebat. Otaknya yang sudah bertahun-tahun berkarat itu, ternyata termakan oleh omonganku. Tentu saja, karena yang aku bilang itu masuk akal.
Aku bernapas lega dalam hati. Terima kasih, Kepala Biksu. Oh iya, apa aku boleh melihat jurus rahasianya dulu? Lagi pula, aku perlu tahu seberapa hebat kekuatan Gunung Seribu Buddha ini. Biksu tua itu kembali bengong. Kalau sesuai prosedur, jika dia setuju, harusnya dia menyuruh orang mengantarku ke pavilion kitab suci. Kalau tidak setuju, itu pasti akan membuatnya marah. Lalu tinggal bunuh saja. Tapi sekarang, dia malah ikutan bingung. Mungkin dia mikir, apa aku harus marah? Melihat dia hanya diam saja, aku buru-buru memujuknya. Tuan Kepala Kuil, kalau Anda tidak memperlihatkan jurus rahasia itu, bagaimana aku bisa tahu kehebatan Gunung Seribu Buddha? Kalau aku tidak tahu kehebatannya, bagaimana aku bisa mantap untuk bergabung di sini? Dia mengangguk tanpa sadar. Biar Liao Chen yang mengantarmu ke sana. Sepertinya dia butuh waktu untuk mencerna. Apa yang sebenarnya baru saja terjadi? Aku tertawa geli dalam hati. Biksu tua ini benar-benar payah. Otaknya agak lambat. Lagi pula, dia itu munafik setengah mati. Meskipun wujudnya sekarang sudah tidak jelas antara manusia atau hantu, dia masih saja sok suci. Hal pertama, soal memakan sajian siluman itu. Kalau aku tidak memakannya, aku pasti tidak akan bisa bertemu dengannya. Liao Chen pasti sudah menyerangku duluan. Memang sih, aku bisa menghabisi Liao Chen, tapi itu sama sekali tidak perlu. Hal kedua, dia pura-pura mengajakku bergabung ke Gunung Seribu Buddha, padahal aslinya punya niat busuk padaku. Detik ini, aku mulai paham banyak hal. Kalau aku benar-benar bergabung, mungkin nasibku akan sama seperti para biksu yang komat kamit di halaman sana. Aku bahkan curiga, beginilah cara Gunung Seribu Buddha ini menyelamatkan umatnya. Begitu bergabung, memang bisa dapat keuntungan. Tapi ada satu syarat mutlak. Setelah masuk, kalau kau berpikir untuk keluar lagi, risikonya pasti sangat mematikan. Untung saja aku cerdik mengambil celah. Aku bilang mau bergabung, tapi aku mau menguji dulu kekuatan kalian. Masuk akal, kan? Lalu, aku berjalan mengikuti Liao Chen dari belakang. Aku tiba di depan sebuah bangunan kecil berlantai 3. Tuan, ini adalah tempat penyimpanan jurus rahasia. Ada 2 aturan di sini. Dalam benaknya, dia menganggapku sudah menjadi bagian dari mereka. Nada bicaranya pun terdengar jauh lebih ramah. Aturan pertama, Anda hanya boleh memilih 1 jurus rahasia, yang ada di lantai 3. Jangan sampai serakah. Aku pun mengangguk paham. Aturan kedua, Anda harus keluar dari sana maksimal dalam waktu 4 jam. Pintu utama terbuka lebar, dan aku langsung melangkah masuk. Rak-rak itu dipenuhi gulungan kitab. Tak kusangka, Gunung Seribu Buddha punya teknik bela diri sebanyak ini. Sebenarnya, aku sama sekali tidak peduli dengan jurus rahasia mereka. Teknik dasar dari Akademi 13 Kota telah disusun oleh para petarung hebat. Kekuatannya jauh lebih dahsyat entah berapa kali lipat dibandingkan sekte kecil di dimensi retakan ini. Jadi, sehebat apapun jurus rahasia di sini, itu tidak ada gunanya bagiku. Sistem di 13 kota menggunakan jalur menyerap inti siluman. Itu adalah cara yang paling gampang, sekaligus yang paling mematikan. Kita bisa langsung mendapatkan keahlian baru. Dan keahlian itu sangat ampuh untuk membantai monster. Kalau pakai kitab bela diri, kan masih harus repot-repot belajar dulu. Sedangkan inti siluman, langsung memberikan kekuatan murni. Tapi yang paling penting adalah, teknik dari akademi itu punya sistem pewarisan yang sangat rapi. Kalau aku sampai menyia-nyiakan harta karun seperti itu, dan malah capek-capek berlatih ilmu sesat di sini, memangnya aku sudah gila? Kalau ada masalah, mau nanya siapa? Kenapa aku bisa tahu sebanyak ini? Ya diajarin di sekolah lah. Pas masih sekolah, aku paling suka baca majalah kisah para kultivator. Isinya penuh sama cerita-cerita aneh dan unik. Contohnya nih, ada seorang jenius yang masuk ke celah dimensi. Dia dapat ilmu sakti. Terus yang tadinya peringkat buncit langsung meroket jadi juara 3 besar ujian masuk perguruan tinggi sekota. Keren banget pastinya. Bikin kicap anak-anak emas yang pada sombong itu. Tapi pas masuk kuliah, dia malah kelabakan waktu disuruh milih dosen pembimbing. Gak ada satupun yang mau nerima dia. Alasan mereka semua sama persis. Saya nggak ngerti ilmu kamu. Ujung-ujungnya, dia cuma bisa raba-raba belajar sendiri. Di saat orang lain levelnya melesat naik, dia malah jalan di tempat. Kisah gagal ini bahkan masih terus diceritain di kota 13 sampai sekarang. Buat ngingetin bocah-bocah songong, jangan pernah ngerasa diri kalian lebih pintar dari kebanyakan orang. Makanya, aku sama sekali nggak tertarik sama ilmu rahasia di lantai 3 itu. Itu cuma alasan doang, buat ngulur waktu aja. Aku pun membuka sebuah buku, dan mulai baca-baca. Lantai 1 ini kebanyakan isinya cerita-cerita aneh, persis kesukaanku. Sekitar 2 jam kemudian, aku udah beres baca 2 buku. Tiba-tiba hidungku ngendus sesuatu. Bau apa nih? Kok wangi banget? Orang lain pasti nggak bisa nyium ini. Tapi berhubung aku punya indera penciuman tingkat sempurna dari anjing pelolong bulan, aku bisa nyium baunya samar-samar. Wangi ini bikin candu banget. Rasanya nggak mau berhenti ngendus. Aku naruh bukuku, dan mulai nyari sumbernya. Badanku gerak sendiri kaku banget kayak zombie. Sumpah, aku kaget setengah mati. Sialan, situasi macam apa ini? Aku mati-matian nyoba ngendaliin badanku lagi. Tapi nihil. Aku cuma bisa ngeliatin badanku jalan sendiri ke depan sebuah rak buku. Aku ngeliat tanganku sendiri neken tempat lilin. Kampret, udah gila ya? Terus tiba-tiba, kedengeran suara pelan, dan sebuah tangga muncul tepat di depanku. Kelihatannya gelap dan dalam banget. Ada ruang rahasia di bawah sana. Tanganku ngambil lilin itu, dan aku mulai jalan turun pelan-pelan. Batin ini udah njerit-njerit nolak, tapi aku sama sekali nggak bisa ngendaliin diri. Entah udah berapa lama aku jalan turun. Terus kedengeran suara, krek, jalan pulangnya hilang. Dan barulah aku bisa ngendaliin badanku lagi. Aku panik ngeliat sekeliling.
Siapa? Siapa yang main-main di sini? Teriakku keras. Cuma ada suara angin berhembus ngilu. Bunyinya kayak rintik hujan menderas. Ngaco banget. Dari mana datangnya angin di ruang bawah tanah begini? Tiba-tiba terdengar suara yang merintih sedih. Suara perempuan. Suaranya menggoda banget. Kanda Jiang, tolong selamatkan aku. Sumpah, aku kaget banget. Aku buru-buru ngangkat lilin, dan mataku langsung terbelalak. Jantungku berdegup kencang. Nggak ada perempuan sama sekali di sana. Yang ada di depanku malah sebuah peti mati kristal. Aku maksain diri buat ngedekat. Nasi udah jadi bubur. Ketakutan juga nggak bakal nyelesain masalah. Aku harus cari jalan keluarnya. Dan saat aku melihat lebih jelas, semakin kulihat, semakin aku merasa ngeri. Ada seorang wanita berbaring di dalam peti kristal itu. Dia luar biasa cantik, mengenakan gaun pengantin merah menyala. Jubah luarnya diikat di bagian pinggang. Pinggangnya begitu ramping bagaikan bisa digenggam hanya dengan satu tangan. Ukuran dadanya. Bahkan saat berbaring pun terlihat sangat menonjol. Bibirnya semerah darah. Wajahnya merona seperti senja di sore hari. Aku sampai tidak tahan untuk mengucek mataku. Barusan saja, aku merasa tatapan matanya begitu sayu. Seolah diam-diam sedang menggodaku. Tiba-tiba, terdengar lagi sebuah suara. Terdengar sedih bagaikan orang yang sedang menangis dan merintih. Kakanda Jiang, tolong hapus segel Buddha itu. Selamatkan aku dari sini. Aku ingin bersamamu. Cepatlah. Gawat. Tubuhku kembali kehilangan kendali. Tanganku terulur untuk menghapus segel Buddha bercorak emas di peti kristal itu. Jangan bercanda. Dalam hati aku meronta sekuat tenaga. Aku sama sekali tidak ingin menyentuhnya. Benda ini jelas-jelas sangat berbahaya. Pakai mata saja sudah kelihatan. Ukurannya terlalu besar. Aku tidak berani macam-macam. Lagi pula, ini adalah Gunung Seribu Buddha. Tempat suci agama Buddha. Mayat ini disegel di sini. Kalau aku sampai melepaskannya, aku pasti mati konyol. Srek. Srek. Suara gesekan itu membuat jantungku berdebar sangat kencang. Aku bersumpah tidak akan pernah ceroboh lagi lain kali. Celah dimensi itu memang bukan tempat untuk didatangi manusia. Tiba-tiba, pandanganku menjadi gelap. Dan aku pun pingsan. Saat aku terbangun lagi, aku sudah berada di kamarku sendiri. Biksu Liao Chen menatapku dengan wajah cemas. Tuan, Anda kenapa? Mendengar suaranya, entah kenapa aku merasa sangat lega. Aku pun bertanya dengan ragu-ragu. Aku kenapa? Liao Chen tersenyum dan berkata, sepertinya Anda kurang gizi. Setelah Anda berada di paviliun kitab suci selama 4 jam, aku terus memanggil Anda tapi tidak ada jawaban. Makanya aku masuk. Ternyata Anda sudah pingsan. Tapi, jangan khawatir. Banyak-banyaklah minum sup ayam hutan ini. Nanti Anda akan baikan. Dalam hati aku mengumpat kesal. Ayam hutan gundulmu. Kalau orang biasa, pasti sudah mati konyol dipermainkan olehnya. Aku menekan kekesalan di hatiku dan memancingnya dengan pertanyaan. Memangnya, tidak ada hal lain? Liao Chen menatapku dengan tatapan bingung. Memangnya apa yang Tuan harapkan? Aku hanya terdiam. Aku mengendus, tuh. Aroma sup ayam itu. Baunya tidak salah lagi. Ini memang panci yang biasa aku gunakan untuk memasak. Aman untuk dimakan. Dan aku memang sudah kelaparan. Kuabaikan pikiran-pikiran berat itu, lalu mulai makan dengan lahap suap demi suap. Sementara itu, senyum di wajah Liao Chen semakin merekah. Mungkin karena insiden aku pingsan tadi, biksu tua itu tidak lagi mencariku. Liao Chen juga tidak menyinggung soal jurus pamungkas itu lagi. Mereka benar-benar membiarkanku tinggal begitu saja di sini. Hanya saja, siluman hewan yang diberikan Liao Chen untuk kumakan semakin hari semakin banyak. Hari kedua, dia memberiku elang ekor besi tingkat 7. Itu membuat jurus cakar tajamku langsung menembus tingkat sempurna. Dan di hari ketiga, gila, dia malah memberiku elang ekor besi tingkat 9. Membuatku kembali mendapatkan sebuah kemampuan. Mata elang. Penglihatan dinamis. Sebuah kemampuan pendukung. Itu adalah andalan elang ekor besi saat berburu. Dan tingkat kultivasiku juga mulai melonjak dari tingkat langit ke-7. Berhasil mencapai tingkat langit ke-9. 3 ekor elang ekor besi dalam sehari. Mustahil kalau aku tidak bertambah kuat. Tapi, perasaanku justru semakin cemas. Semakin banyak elang ekor besi yang kumakan. Aku bisa melihat dengan jelas kalau seluruh kue ini diselimuti hawa yang sangat aneh, gelisah. Bahkan, tatapan biksu Liao Chen padaku juga mulai terasa berbeda. Malam harinya, aku mengasah kemampuanku di dalam kamar. Aku sadar bahaya sedang mengintai, jadi aku harus terus memperkuat diri. Untungnya, batas maksimal geretakan dimensi ini hanyalah alam roh. Itu membuatku jauh lebih lega. Dengan kekuatanku di tingkat langit ke-9, kalau keadaan memburuk, aku tinggal menerobos keluar. Di ruangan biksu kepala yang tua itu, cahayanya begitu remang. Nyala lilin berkedip-kedip, dan terdengar suara parau yang menggema. Dia belum berubah jadi siluman. Biksu Liao Chen bersujud gemetar di lantai. Biksu kepala, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dia memakan daging siluman itu. Tapi entah kenapa, tidak ada tanda-tanda dia akan berubah jadi siluman sama sekali. Whoosh! Tiba-tiba nyala lilin bergoyang keras. Tidak mungkin, tanpa penawar rahasia dari Gunung Seribu Buddha kita. Bagaimana mungkin dia bisa menahan energi siluman itu? Jangan-jangan, kau menipuku ya? Berak. Tiba-tiba, tubuh Liao Chen dicekik dan diangkat ke udara. Lehernya tercekik erat. Liao Chen menatap ngeri sepasang mata yang penuh dengan aura membunuh itu. Dengan putus asa dia tercekik dan berteriak, "Biksu kepala! Aku tidak berani. Aku bersumpah tidak berani menipu Anda. Muridmu ini benar-benar melihatnya makan." Biksu tua itu memicingkan matanya, menatap Liao Chen dengan curiga. "Besok,
Siapkan elang ekor besi tingkat langit ke-9. Bawa juga adik seperguruanmu. Awasi dia baik-baik. Orang yang belum kerasukan energi siluman tidak boleh disucikan. Itu adalah aturan mutlak di Gunung Seribu Buddha ini. Dan juga hukum di tempat ini. Setelah cekikannya dilepas, Liao Chen langsung terbatuk dan bernapas tersengal-sengal. Wajahnya pucat pasi ketakutan. Tapi tuan, akhir-akhir ini kawanan elang ekor besi sudah mulai pintar. Mereka mulai menjauhi wilayah gunung kita. Stok kita paling banyak hanya cukup untuk 2 hari lagi. Biksu tua itu mendengus kasar. Dasar binatang sialan. Soal elang ekor besi, kau tidak perlu repot. Biar aku yang turun tangan. Benar saja, beberapa hari itu menjadi mimpi buruk bagi para elang ekor besi di sekitar gunung. Selama 10 hari berturut-turut, mereka diburu gila-gilaan sampai hampir punah. Sementara itu, si biksu kepala menjadi semakin temperamental. Hawa panasnya membuat seisi kuil ikut-ikutan tegang dan resah. Kalau menatapku, mereka seakan-akan ingin menelanku hidup-hidup. Wah, Biksu Liao Chen, datang lagi nih. Hari ini kita makan daging unggas lagi, kan? Aku menyapanya sambil tersenyum lebar. Setelah sekian lama, dan memakan begitu banyak daging siluman, akhirnya aku berhasil menembus alam roh. Begitu mencapai alam roh, bebanku terasa terangkat. Aku merasa jauh lebih santai sekarang. Posisiku kini sudah tidak terkalahkan. Peduli amat dengan rencana busuk si biksu tua itu, aku pasti bisa menghadapinya. Apalagi, alam roh adalah kekuatan maksimal di dimensi ini. Aku bisa merasakannya dengan jelas. Lagi pula, tingkat kultivasiku ternyata masih bisa naik. Benar-benar tidak disangka. Malah dapat berkah di balik musibah. Ada yang repot-repot mengirim daging siluman setiap hari untuk kumakan. Bahagia sekali, rasanya. Tapi, baru saja aku memikirkan hal itu, biksu tua itu muncul. Hari ini, biksu tua ini akan memberikan hidangan tambahan untuk tuan. Ini adalah beberapa pil obat yang aku racik sendiri. Kulihat tubuh tuan tampak lemah. Jadi aku sengaja membawakannya untukmu. Aku pun tercengang. Melihat barang di depanku ini, hatiku bersorak kegirangan. Pil obat apanya? Sialan, ini sih jelas-jelas inti siluman. Mana ada pil obat seperti ini? Sambil menyembunyikan reaksiku, aku berkata, kalau begitu, terima kasih banyak, kepala kuil. Aku mengambil inti siluman itu. Dalam hati aku berpikir, barang ini tidak ada gunanya buatku. Cukup makan daging siluman saja aku sudah bisa dapat keahlian. Lebih baik dijual saja. Ini pasti laku mahal. Namanya juga anak miskin, harus pintar cari cuan, kan? Tapi, mata segitiga biksu tua itu malah menatapku tajam. Tuan, pil ini adalah racikanku sendiri. Harus aku pandu cara meminumnya. Silakan diminum sekarang juga. Khasiatnya sedang berada di puncaknya. Aku sedikit terkejut. Wah, biksu tua ini benar-benar punya niat busuk. Tapi, aku sama sekali tidak takut. Heh, apakah dia sedang menaikkan level permainannya? Beberapa hari ini aku sudah menyadarinya. Biksu tua ini menggunakan segala cara untuk membuatku terkontaminasi energi siluman. Mungkin karena aku belum terkontaminasi, dia jadi tidak bisa langsung menyerangku. Sekarang, karena daging siluman sudah tidak mempan, dia mulai menggunakan inti siluman. Tapi aku sama sekali tidak gentar. Soal memakan inti siluman, penduduk kota 13 tidak pernah merasa takut. Kuncinya ada pada teknik pemandu. Teknik pemandu ini berbeda dengan ilmu bela diri biasa. Ini adalah dasar dari sistem kultivasi di kota 13, sebuah metode yang diciptakan oleh para ahli agar kami bisa menelan inti siluman. Bahkan, intisari darah yang dibagikan oleh sekolah sejak kami masih kecil juga merupakan bagian dari metode tersebut. Sambil tersenyum aku berkata, baiklah, kepala kuil. Terima kasih atas repot-repotnya. Aku menerima kotak berisi inti siluman itu. Aku memilih satu yang terlihat bagus, lalu bersiap menelannya. Sejujurnya ini kali pertama aku memakan benda ini. Dulu aku sering berkhayal, kapan ya aku bisa memakan sebuah inti siluman. Sekarang impian itu terwujud. Hebatnya lagi, bukan cuma satu butir. Tanpa ragu, aku menelan inti siluman itu dan mulai menjalankan teknik pemandu. Biksu tua itu mengawasi setiap gerak-geriku dengan mata melotot. Saat aku menelannya, raut kegembiraan terpancar di wajahnya. Dia bahkan bisa merasakan sedikit tanda-tanda perubahan wujud siluman pada diriku. Namun detik berikutnya, tanda-tanda itu menghilang begitu saja. Sambil mengecap rasa inti siluman itu, aku membatin. Orang lain mendapatkan keahlian dengan memakan inti siluman, sedangkan aku cukup memakan daging siluman saja sudah bisa dapat. Lalu, kekuatan apa yang akan diberikan oleh inti siluman ini? Aku jadi sangat penasaran. Tepat saat inti siluman itu bereaksi di dalam tubuhku, lembaran buku di dalam benakku tiba-tiba terbuka. Inti siluman elang ekor besi langit ke-8 tahap dewasa, mengandung sekelumit garis keturunan ras siluman, membawa sekilas serpihan ingatan. Metode konsumsi, harus dicampur dengan bunga krisan pahit dan biji bunga kamelia. Dengan begitu, garis keturunan siluman dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kekuatan fisik yang setara. Penilaian. Fisik tubuh terlalu kuat, tapi garis keturunannya terlalu lemah. Tidak bisa menguraikan wujud tubuh Yuan Zun. Tingkat hijau. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Ini, mantap banget. Ternyata menelan inti siluman juga berpengaruh padaku. Kalau pakai resep yang ada di buku itu, tubuhku bahkan bisa diperkuat lagi. Bagian mana dari elang ekor besi yang paling hebat? Cakar, mata dan sayapnya. Tapi aku ini manusia. Aku tidak punya sayap, jadi abaikan yang itu. Cakar setara dengan tangan, dan mata. Ya sudah pasti mata. Dengan kata lain, menelan inti siluman elang ekor besi bisa memperkuat tangan dan mataku.
Ini bakal bikin cakar tajamku jauh lebih mematikan dari milik orang lain. Sayangnya jumlahnya terlalu sedikit. Kali ini aku juga tidak mengikuti resepnya. Sayang sekali. Biksu tua itu menatapku dengan wajah kebingungan. Dia sepertinya sadar kalau aku masih belum puas. Dan dia pun marah. Dermawan. Anda. Bukan begitu. Biksu tua itu mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, dia harus menangkap makhluk aneh ini. Ya, makhluk aneh. Sudah memakan begitu banyak bangkai siluman. Lalu memakan inti siluman. Tapi tidak menunjukkan tanda-tanda berubah wujud. Bukankah itu sangat aneh? Bahkan, timbul rasa gembira di dalam hatinya. Bisakah dia menjadikanku bahan penelitian? Apakah Gunung Seribu Buddha di masa depan bisa memiliki kemampuan seperti ini? Selama ini, Gunung Seribu Buddha bisa bertahan hanya dengan mengandalkan sebuah resep untuk menunda perubahan wujud siluman. Supaya mereka tidak mati kelaparan. Melihatku, dia seperti melihat harta karun. Biksu tua itu sangat kegirangan. Namun, tepat saat dia berniat untuk menyerang, firasat bahaya tiba-tiba muncul di hatinya. Bukannya takut, dia malah semakin kegirangan. Firasat bahaya itu semakin meyakinkan jalan pikirannya. Malam harinya, aku merasa sudah cukup lama berada di sini. Sudah saatnya pergi. Tapi selama berhari-hari ini, aku belum tahu bagaimana caranya keluar. Jalan untuk naik ke gunung sudah menghilang. Aku berbaring di ranjang, bolak-balik tidak bisa tidur. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Suara Liao Chen terdengar. Dermawan. Kepala kuil mengundang Anda. Perasaanku langsung tidak enak. Dari tadi aku merasa ada yang aneh dengan raut wajah biksu tua itu. Dan sekarang, Liao Chen datang menyusul. Ini pasti bukan sekadar undangan makan. Tangan kananku bergerak sedikit. Merasakan kekuatan cakar tajam tingkat Maha Guru. Hatiku pun sedikit lebih tenang. Alam spiritual. Keterampilan tingkat Maha Guru. Inilah senjata andalanku. Aku datang. Namun, tepat di detik aku membuka pintu. Sebuah tongkat melayang mengarah ke kepalaku. Serangan diam-diam. Cakar tajam. Aktifkan. Aku langsung menangkap tongkat itu. Dan menahannya dengan kuat. Liao Chen terkejut bukan main. Aku menatapnya sambil tersenyum. Biksu Liao Chen. Ada apa ini sebenarnya? Wajahnya memerah. Semua saudara seperguruan. Tiba-tiba, gerombolan si botak itu berhamburan keluar. Wajah mereka beringas, mata mereka membelalak gila. Bau anyir darah menyengat hidung. Sama persis kayak efek racun setelah makan bangkai siluman itu. Liao Chen tertawa terbahak-bahak. Serang. Tangkap dia hidup-hidup. Ketua biksu bakal ngasih kita hadiah. Semua bakal dapat jatah ramuan. Bunuh, bunuh, bunuh. Kalian pikir aku ini mangsa yang gampang? Aku mendeci sinis. Tubuhku berkelebat cepat. 10 jariku memucat. Cakar tajamku mencabik. Kekuatanku yang sudah di tingkat alam roh ini jelas lebih dari cukup buat ngabisin kroco-kroco ini. 30 detik. Suara teriakan membunuh itu mendadak hening. Tawa Liao Chen langsung berubah jadi raut ketakutan. Nggak mungkin. Gimana bisa kau sekuat ini? Kaget? Ini semua kan berkat kalian. Aku merasakan darah menetes dari ujung kukuku. Sudut bibirku menyeringai. Penjahat itu biasanya mati karena terlalu banyak omong. Aku langsung menancapkan seranganku tepat di kepalanya. Darah pun mengucur deras. Sambil menatap keluar, aku berucap pelan. Ketua, masih belum mau keluar juga. Terdengar auman penuh amarah. Bocah keparat. Aku menyilangkan tangan di belakang punggung. Menatapnya berjalan mendekat dengan tenang. Aku terkekeh. Kalau cuma ngumpat sih, semua orang juga bisa. Kau nggak berani nyerang aku langsung, kan? Kalau berani, ngapain nyuruh mereka mati konyol? Mata mereka nggak wajar. Inilah harga yang harus dibayar. Mata sipit biksu tua itu memerah. Amarahnya benar-benar meledak. Tawaku makin pecah. Tebakanku benar, kan? Kau ada di tingkat alam roh, aku juga. Gimana kalau kita bikin kesepakatan? Kasih tahu aku jalan keluarnya. Dan aku bakal biarin kau hidup. Dia malah tertawa. Keluar? Hahaha. Kalau aku bisa keluar, ngapain aku masih mendekam di tempat ini? Naif banget. Tapi ucapanmu tadi emang benar. Aku emang nggak bisa nyentuh kau. Kau belum terkontaminasi aura siluman. Tapi jangan harap kau bisa kabur. Menetaplah di sini buat nemenin aku. Bakal kubongkar semua rahasiamu. Dia tertawa lepas bak orang gila. Perasaanku mulai nggak enak. Apa beneran udah nggak bisa keluar? Formasi pelindung Gunung Seribu Buddha ini cuma bisa masuk, nggak bisa keluar. Manusia maupun siluman sama aja. Terus, tikus tanah itu dan elang ekor besi itu dari mana? Itu semua peliharaanku. Para murid juga nggak bisa keluar. Kalau mau tetap bertahan hidup, ya harus makan daging siluman dan minum ramuan rahasia buat nekan perubahannya. Karena yakin aku nggak bakal bisa lolos, dia malah dengan santainya membongkar semuanya. Aku langsung paham. Tebakanku nggak meleset. Cuma bedanya ada tambahan soal ramuan itu. Terus, buat apa nahan aku di sini? Dia menatap mayat-mayat itu sambil tersenyum licik. Ramuan rahasia itu harus direbus pakai daging murid paling muda. Cukup 1 sendok setiap hari. Biar nggak berubah jadi gila. Gunung Seribu Buddha yang katanya tempat suci ini. Kau sama sekali tidak menyangkanya, kan? Sekujur tubuhku merinding hebat. Maksudmu? 3.814 orang. Hanya tersisa beberapa ini. Dia tersenyum licik. Pintar sekali. Perutku terasa mual. Ini sih bukan kuil. Ini neraka jahanam. Jadi, kau tidak akan bisa keluar dari sini. Aku menatap wajahnya yang sombong itu. Dadaku mendidih karena marah. Sekarang semua muridmu sudah mati. Kau mau pakai apa untuk meracik obat? Aku tidak takut makan daging siluman.
Mari kita lihat siapa yang tahan paling lama. Kita lihat saja siapa yang mati duluan. Dia tertawa sampai menangis. Hanya tersisa aku sendiri. Mayat-mayat ini cukup untuk menghidupiku belasan tahun lagi. Dan kau akan mati. Tubuhmu akan menjadi milikku. Matanya dipenuhi keserakahan. Aku meludah. Cih. Mau memakanku. Coba saja kalau kau punya nyali. Tiba-tiba, aku tertawa sinis. Hehe. Membuatnya merinding ketakutan. Apa yang kau tertawakan? Aku tidak menjawab. Aku melangkah ke sudut ruangan dan merobek tirai jendela. Kunyalakan api. Kobaran apinya langsung membesar. Aku berbisik dingin. Bagaimana kalau kubakar semua mayat ini? Kira-kira kau bisa bertahan berapa hari lagi? Ya, dia langsung naik darah. Beraninya kau. Dia membentak keras. Tanganku sengaja gemetar, membiarkan korek apinya jatuh ke lantai. Wus, kelambu dan lilin langsung tersambar api. Apinya merambat dengan cepat. Dia benar-benar mengamuk. Semua itu adalah cadangan makanannya. Wajah biksu kecil Ning tampak damai di tengah kobaran api. Seolah terdengar lantunan doa. Namun biksu tua itu hanya bisa mengaum marah. Bocah tengik. Kau cari mati, ya? Beraninya kau. Aku merentangkan tanganku. Memasang wajah polos tak berdosa. Biksu tua. Kau teriaknya kencang sekali sih. Tanganku jadi kepleset, kan? Dia melompat menerjang, maju dalam satu langkah besar. Jari-jarinya memucat, dan kuku-kukunya memancarkan cahaya tajam. Hatiku mencelos. Itu jurus cakar elang tingkat sempurna. Aku menarik napas terkejut. Entah sudah berapa banyak inti siluman yang dia telan. Tapi aku tidak gentar. Namaku Jiang Ping. Kak Ping Zi. Seorang jagoan tingkat alam spiritual. Biksu tua, rasakan pukulan tanganku ini. Aku menghindar dengan lincah, bergeser selangkah ke kiri. Aku mencatat kelemahanku. Aku butuh keahlian kecepatan. Aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk mencengkeramnya. Loh, rasanya kok agak lembek. Begitu mendongak dan menatapnya. Aku hampir muntah. Kulit di lengannya terkelupas oleh cengkeramanku, menampakkan ribuan cakar tajam di baliknya. Astaga, kau ini mutan atau apa? Dia menyeringai. Memperlihatkan gigi-giginya yang berlumuran darah. Mutasi biologi. Gak paham, tapi kalau mau ngalahin monster, harus jadi monster dulu. Tangan ini udah ngebantai tak terhitung banyaknya elang ekor besi. Hari ini, lu beruntung banget. Gue ngumpat. Beruntung pantatmu. Persetan dengan keberuntungan biksu gila. Dia merapalkan doa dengan keras. Sang Buddha berkata, kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Serahkan nyawamu. Lengannya berubah jadi cakar-cakar tajam. Sangat rapat, dan gerakannya mengalir begitu saja. Gue cuma bisa nangkis pakai cakar elang. Untung aja cuma satu lengannya yang cacat mutasi. Seketika, gue dapat celah. Gue meluncur ke bawah, menghindari serangan si biksu tua, dan secepat kilat menghantam satu-satunya lengan normal yang dia punya. Lengan itu langsung putus dan jatuh ke tanah. Darah nyembur kemana-mana. Biksu bangka itu teriak mau bunuh gue. Udah gue duga. Tebakan gue bener. Biksu tua ini cuma produk gagal mutasi. Dia kehilangan keseimbangan. Gue langsung nyerang maju. Satu hantaman keras mengenai kaki kirinya. Kaki kirinya patah. Tatapan matanya kosong. Seolah nggak percaya. Lengan elang besi yang dia latih bertahun-tahun ternyata selemah itu. Kaki kanannya pun ikut gue tebas. Gue bertolak pinggang sambil ngakak. Anjir. Gue emang pintar banget. Biksu tua. Bukannya lu tadi sombong banget. Hah. Ayo maju. Dia cuma bisa diam kebingungan. Bahkan rasa sakitnya sampai lupa. Kenapa? Tapi, belum sempat dia ngomong. Matanya tertutup. Dan tangan gue udah menghantam turun. 5 lubang berdarah tembus di kepalanya. Akhirnya, gue bisa bernapas lega. Bangka sialan ini. Mati juga. Kelihatannya sih gue tenang. Padahal jantung gue deg-degan parah. Yah, wajarlah. Ini pertama kalinya gue bunuh orang. Habis berantem, gue baru nyadar. Kekuatan spiritual biksu tua ini. Berat sebelahnya parah banget. Pas pertarungan tadi, dia sama sekali nggak pakai energi kinya. Apa karena gue yang belum bisa? Atau emang dianya juga nggak bisa? Bikin pusing aja. Malas mikirinnya. Kuil ini udah kebakar hebat. Apinya menjulang tinggi ke langit. Sayang banget sih. Masuk ke celah dimensi kali ini. Gue nggak dapat untung apa-apa. Nggak kayak di cerita-cerita fiksi. Bisa nemu harta karun langka. Gue menghela napas. Gue emang masih terlalu naif. Kalau aja si biksu tua tahu, dia pasti udah muntah darah nahan emosi. Dia mengerahkan seluruh isi kuil buat berburu elang ekor besi. Semuanya cuma buat ngasih makan gue. Buat ningkatin kekuatan gue sampai ke alam spiritual. Gue malah masih ngerasa kurang. Gue niup poni gue yang agak hangus. Mastiin wajah ganteng gue tetap aman. Baru setelah itu gue menoleh ke belakang dengan berat hati. Selamat tinggal, Gunung Seribu Buddha. Selamat tinggal, biksu tua itu. Entah kenapa terlihat sedih. Aku kembali lewat jalan semula. Monster-monsternya sudah hilang semua. Aneh sih. Tapi masa bodoh lah. Malas cari tahu. Dunia ini memang gila. Akhirnya ketemu juga pintu masuk celahnya. Pintunya bercahaya. Wus. Aku langsung melesat keluar. Masuk. Tim pemula sudah tiba di titik lokasi. Ulangi. R3. Tim pemula sudah tiba. Jantungku langsung berdebar. Aku buru-buru sembunyi di semak-semak. Itu orang-orang pasukan pertahanan kota. Mereka pakai seragam tempur lengkap. Datang juga mereka. Kota 13 memang pantas disebut sebagai harapan umat manusia. Geraknya cepat banget. Tapi,
Waktunya nggak pas. Ini kan celah waktu. Di buku pelajaran dibilang, celah waktu itu sangat berbahaya. Selama apapun kita di dalam, saat keluar, waktunya tetap sama seperti saat kita masuk. Latihan 10 tahun di dalam. Di luar baru berlalu 1 detik. Celah macam ini harganya bisa laku 80 juta. Cukup bikin orang mendadak kaya raya. Keluarga bangsawan biasanya beli ini untuk menstabilkan ruang. Mempercepat waktu, biar para jenius bisa latihan lebih efisien. Aduh. Makin dipikir makin sakit hatiku. Aku baru saja buang-buang uang 1 miliar. Tapi mau gimana lagi? Urusan ini terlalu berisiko buatku. Aku nggak bakal sanggup menanggungnya. Aku cuma bisa diam melihat tim pemula makin dekat ke celah itu. 1 langkah. 2 langkah. Angkat kaki. Dan melangkah. Kok kosong? Anjir. Aku hampir saja teriak. Cahaya celahnya tiba-tiba mati. Para jagoan alam spiritual itu hampir saja nyungsep cium tanah. Mereka semua bengong. Anggota perempuan itu nanya, "Kita sudah masuk, ya?" Kayaknya sih belum. Kaptennya juga ikutan bingung. Nggak ada yang bersuara, padahal mereka sudah hafal di luar kepala semua peraturannya. Tapi baru kali ini mereka ragu sama diri sendiri. Mana bisa celah waktu tiba-tiba hilang sendiri. Kayak lagi main petak umpet saja. Gimana kalau kita lapor saja? Kaptennya langsung mengangguk. Di balik semak-semak, aku rasanya mau mati ketawa. Sampai harus tutup mulutku rapat-rapat. Sumpah ini kocak banget. Padahal barusan aku lagi nyesek kehilangan uang 1 miliar. Sekarang malah nggak ada yang bisa dapat. Rasanya puas banget. Segarnya kayak makan es krim di siang bolong. Emang jahat sih. Tapi jujur, rasanya puas minta ampun. Beberapa menit kemudian, tim itu akhirnya pergi. Aku nunggu sebentar lagi. Baru deh aku merangkak keluar pelan-pelan, sambil tepuk-tepuk pantat. Terus pulang. Malam itu, aku tidur nyenyak banget. Dia kata di luar sana lagi kacau balau. Selama aku ada di rumah, rasanya kayak ada di dunia yang beda. Orang biasa nggak akan pernah tahu. Kalau selalu ada orang yang berjuang mati-matian dalam kegelapan. Pagi pun tiba. Hoam. Aku meregangkan badanku. Badan rasanya segar bugar. Langsung saja meluncur ke ruang pembakaran. Masih ada daging anjing pelolong bulan tingkat 8. Pas banget buat sarapan. Siapkan panci, panaskan minyak, mari kita makan. Mengelus perut yang buncit kekenyangan. Puas banget rasanya. Gila, ini baru yang namanya hidup. Perut kenyang hati pun senang. Bahagia rasanya. Tapi belum sempat lama-lama menikmati suasana. Aku buru-buru membereskan panci dan mangkuk. Mengembalikan semuanya seperti semula. Ayah dan ibu mau pulang. Waktu 1 minggu sudah habis. Pas banget, aku juga harus pergi ke sekolah untuk mengejar kelas kultivasi. Dulu sih aku nggak paham apa-apa. Bawaannya pengen tidur melulu di kelas. Tapi sekarang beda ceritanya. Mau sewa guru privat, jelas nggak mampu bayar. Tapi tenang, urat maluku kan sudah putus. Dari kepala sekolah sampai petugas kebersihan. Nggak ada yang nggak kenal aku. Cuma sekadar nanya-nanya pelajaran. Bukan masalah besar lah. Waktu lagi cuci muka, dahiku berkerut. Sejak kapan nih? Siapa yang bikin begini? Kok di pergelangan tangan kiriku ada titik merah? Ukurannya sekecil tahi lalat. Aku coba raba-raba. Nggak sakit dan nggak gatal. Perasaan sebelumnya nggak ada deh. Apa ini efek samping dari buku itu ya? Atau jangan-jangan aku kena penyakit aneh? Katanya cowok yang suka main perempuan bisa kena penyakit begituan. Tapi posisinya salah dong. Lama banget aku ngedumel sendirian. Sama sekali nggak nemu jawabannya. Ya sudahlah, biarkan saja. Baru juga selesai berkemas. Suara kunci pintu terdengar. Jack Lake. Ayah. Ibu. Ibuku sayang. Aku kangen banget sama kalian. Aku langsung berlari kecil menghampiri mereka. Ibuku. Yao Yujing. Langsung menyahut. Dasar anak nakal. Minta dijewer ya kamu beberapa hari ini. Sementara Jiang Wanli menatapku keheranan. Nak, kelihatannya kamu segeran ya? Ya jelaslah. Dulu mana pernah aku makan sampai kenyang. Gimana mau pucat coba? 7 hari ini kan perutku diisi sampai mau meledak rasanya. Otomatis wajahku jadi cerah merona. Tapi, jujur aku panik. Takut mereka bakal curiga. Penampilanku nggak banyak berubah kan? Yao Yujing menatapku dengan penuh curiga. Duh, aku nggak kuat ditatap tajam begitu. Pemuda jujur sepertiku ini mana bisa bohong. Aku langsung menyambar tas punggung dan kabur. Pas keluar pintu aku langsung teriak. Aku berangkat ke sekolah dulu ya, mau belajar. Sudah terlalu lama aku bolos. Jiang Wanli cuma bisa melongo. Ma, itu beneran anak kita? Tumben banget dia takut bolos kelas. Di sisi lain, aku mengambil jalan memutar, sengaja menghindari jalanan rumah Dong Fanglan. Sesampainya di gerbang sekolah, aku mengucek-ngucek mata. Terdengar suara kekanak-kanakan memanggil, Kak Pingzi, kakak pembohong. Mana buku yang dijanjikan? Sudah 7 hari loh. Kakak tahu nggak gimana menderitanya aku selama 7 hari ini? Aku langsung menepuk jidat. Mampus. Kelupaan. Habis sudah reputasiku sebagai pedagang paling jujur sedunia. Yang kuberi harapan palsu ini kan si adik kecil dari SD nomor 3 itu. Padahal bukunya sudah lama berubah jadi resep masakan. Aduh, panik nih. Tapi tunggu. Tiba-tiba aku dapat ide cemerlang. Pura-pura nggak dengar Nanti saja sepulang sekolah ku urus. Aku melangkah masuk ke gerbang sekolah. Di belakangku, si bocah kecil itu hampir menangis. Kak Pingzi. Ini aku. Tolong lihat aku dong. Dia melompat-lompat mengejarku. Tapi langsung dicegat oleh satpam. Adik kecil, kamu ngapain kesini? Ini bukan tempat buat kamu main-main. Dia menarik ingusnya. Aku ini Milele dari SD 3.
Cuma sekolah kultivator saja kok. Apa hebatnya sih? Cepat atau lambat, aku pasti bisa masuk ke sini. Satpam itu tersenyum menenangkan. Adik kecil, Bapak percaya kok sama kamu. Milele langsung memutar bola matanya. Bapak ini siapa sih? Memangnya aku butuh Bapak percaya sama aku? Tapi bayanganku sudah lama menghilang. Wah, Kak Pingzi. Satpam itu pun langsung dibuat pusing. Aku bersembunyi di sudut tembok, lalu mengembuskan napas panjang. Tiba-tiba bahuku ditepuk dari belakang. Jiangping, dikejar anak SD sampai ke sekolah. Kamu benar-benar hebat ya. Tubuhku seketika menegang, dan aku langsung meringis. Aku memamerkan 8 gigiku sambil tersenyum lebar. Hei, Lan. Coba lihat deh, apa aku mau ganti gigi lagi ya? Akhir-akhir ini gigiku sakit banget. Dia berdiri tertiup angin, mengenakan seragam latihan berwarna hitam. Rambutnya diikat ekor kuda yang tinggi. Cantiknya benar-benar menyilaukan mata. Tangan kirinya menggenggam sebilah pedang, dengan sarung yang terbuat dari kulit monster buas. Pedang itu ditarik keluar setengah. Jiangping, kamu mau kutebas sekarang? Hah? Ini memang bukan pertama kalinya aku menipu esensi darahnya. Dengan cekatan, aku langsung menahan pergelangan tangannya sambil tertawa canggung. Lan, ini sungguh bukan salahku. Cowok itu saja yang terlalu bodoh. Kalau dia nggak diajari betapa kejamnya dunia ini, bagaimana dia bisa bertahan hidup setelah lulus nanti? Dia masih bersikeras mencabut pedangnya, tapi tiba-tiba dia terkejut. Tenaga tanganmu hari ini kok lebih kuat dariku. Aku sampai curiga apa aku yang belum makan ya? Terus kamu nggak takut kalau aku sampai lepas kendali dan menebasmu? Saat aku belum sempat menjawab, penyelamatku pun tiba. Terdengar raungan marah dari arah belakangku. Jiangping, lepaskan tangan Lan sekarang juga. Singkirkan tangan kotormu itu. Aku pun menoleh. Dan aku hampir saja tertawa terbahak-bahak melihatnya. Itu Lizimu. Aku berbalik sambil tersenyum lebar. Halo, saudara Lizimu. Memangnya guru nggak pernah mengajarimu sopan santun? Ya, dia langsung mengamuk mendengarnya. Bayangkan saja, seorang pewaris agung keluarga Li, habis kutipu esensi darahnya. Ditambah lagi, dia juga dihajar habis-habisan oleh kakak perempuannya. Dia sudah menahan amarah selama seminggu penuh. Awalnya dia pikir dia bisa langsung balas dendam keesokan harinya. Bagaimanapun, aku kan cuma sampah yang tidak bisa berkultivasi. Dia bahkan sudah berkhayal melihatku berlutut sambil memohon ampun padanya. Tapi keesokan harinya, aku malah bolos, selama 7 hari penuh. Kalau bukan karena gengsinya sebagai tuan muda, dia pasti sudah mendatangi rumahku untuk menagih utang. Tapi karena prinsip, urusan dunia persilatan harus diselesaikan di dunia persilatan, makanya dia terpaksa menahan diri. Dan sekarang, pagi-pagi buta dia sudah melihatku memegang tangan gadis pujaannya, mana mungkin dia bisa tahan lagi. Dia pun menaum dengan penuh amarah. Jiangping, kalau berani, hentikan trik murahanmu. Kita duel 1 lawan 1. Semua teman sekelas langsung berkerumun. Si Raja Rebahan, si Jenius, dan si Tuan Muda. Formasi ini cukup buat bikin sinetron 30 episode. Melihat banyak orang, dia malah makin bangga. Makin banyak saksi, makin puas rasanya. Saat dia mengira sudah pasti menang, suara dingin seorang cewek terdengar. Hei, Lizimu, tadi kau bilang tangan siapa yang kayak cakar anjing? Wus, penonton langsung heboh. Wah, Lan ngamuk. Woi, Tuan Muda baru kita ini cari mati. Ya, siapa coba yang nggak tahu kalau Lan tuh suka mukulin Kapingzi beneran. Tapi sayangnya juga beneran. Waktu preman luar sekolah gangguin Kapingzi, Lan ngehajar mereka sampai babak belur. Kayaknya bentar lagi dia masuk tahap alam roh, deh. Alam roh. Lizimu murka. Atas dasar apa? Tapi melihat sosok di depannya, dia menahan amarahnya. Lan, minggir. Ini urusanku dengan Jiangping. Tatapan cewek itu langsung menajam. Dia langsung menarikku ke belakangnya, lalu menghunuskan pedang. Ujungnya diarahkan tepat ke Lizimu. Urusan Jiangping adalah urusanku juga. Mau minta kembali esensi darahmu? Mimpi saja sana. Kau sendiri yang bodoh. Mau nyalahin siapa? Jedar. Cowok itu serasa tersambar petir. Dia sama sekali nggak percaya. Gadis yang disukainya malah membela si ampas. Darahnya mendidih. Kenapa bisa begini? Dia menoleh dan membentakku habis-habisan. Jiangping, kau laki-laki bukan? Bisanya cuma sembunyi di ketiak perempuan. Laki-laki macam apa kau? Aku cuma terkekeh pelan. Pertanyaan konyol macam itu. Malas banget aku jawabnya. Aku menunjuk Xiao Huang dengan santai. Coba kau jelaskan ke Tuan Muda Li ini. Dia melahap habis tebaknya dalam 2-3 gigitan, lalu maju ke depan. Dia memberi hormat ke sekeliling ala pesilat. Semua orang langsung bersorak heboh. Dia cuek saja, dan berkata dengan gaya tengilnya. Tuan Muda Li, kau orang luar, kan? Makanya nggak paham aturan kota selatan. Lizimu spontan membalas. Aturan apaan? Xiao Huang menjawab santai, Kapingzi itu milik kita bersama. Jadi harus dilindungi. Hari ini, peduli amat kau Tuan Muda Kek, anak bos besar Kek. Di kota selatan, nggak ada yang boleh nyentuh Kapingzi. Berani nyentuh sehelai rambutnya saja. Aku, Xiao Huang, yang bakal pimpin satu sekolah buat ngehajar kau. Nggak percaya? Serentak, mental Lizimu langsung ciut. Ratusan orang tiba-tiba berdiri di belakang Dongfang Lan. Ada yang pegang senjata, ada juga yang asal ngeluarin benda tumpul apa saja. Semuanya kompak jadi tameng di antara aku dan Lizimu. Formasi gila ini sukses bikin Lizimu mundur ketakutan. Di otaknya cuma tersisa satu kata. Mustahil. Kenapa harus dia? Padahal aku sudah cari tahu. Dia kan cuma ampas yang nggak bisa kultivasi. Kenapa kalian semua malah belain dia? Terutama kau, Dongfang Lan.
Apa kurangnya diriku ini? Hah? Sampai kau nggak sudi melirikku? Kalian semua benar-benar buta. Xiao Huang tertawa terbahak-bahak sampai sakit perut. Tuan Muda Li, gosip yang kamu dapat itu. Kamu nanya sama siapa sih? Li Zimu melotot tajam. Kalian sekongkol ya buat nipu aku. Aku ini nggak bego. Tentu saja aku paham. Si Li Zimu itu buang-buang duit buat nyogok murid lain demi cari info. Tapi kalau aku selalu dilindungi rapat-rapat, mana mungkin dia tahu apa-apa? Melihat adegan ini, jujur, aku merasa bangga sekaligus terharu. Tapi sandiwara ini nggak bisa dilanjutin. Aku masih saja bengong. Dia tahu ini saatnya buat berhenti. Tapi, baru saja dia mau maju. Tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan. Pagi-pagi begini bukannya latihan fisik. Malah pada kumpul-kumpul di sini. Jiang Ping, cepat keluar sini. Xiao Huang jadi orang pertama yang langsung ambil langkah 1000. Murid lain serempak teriak, Kak Pingzi. Maafin kita ya. Kalau musuh sih masih bisa dilawan. Tapi kalau orang dalam, mana sanggup. Dewa Muka Hitam datang. Lari. Anak-anak yang tadi mau tawuran itu langsung bubar dalam sekejap. Cuma Li Zimu yang masih plonga-plongo. Aku langsung menyambar tangan Dong Fanglan. Ngapain masih bengong? Situasi gawat, ayo kabur. Dalam sekejap mata, tinggal si Li Zimu sendirian di sana. Dewa Muka Hitam langsung menatapnya dengan tajam. Jawab, apa kamu sama Jiang Ping yang bikin onar di sini? Rasanya aku ingin teriak, benar. Iya, dia pelakunya. Tapi, aku harus menahan diri. Masa pewaris keluarga Li yang terhormat malah ngadu ke guru. Mau ditaruh di mana mukaku ini? Akhirnya, aku cuma bisa menunduk diam, tanpa bicara sepatah kata pun. Dewa Muka Hitam menatap Li Zimu. Dan anehnya, dia malah terlihat sedikit bangga. Asal kamu kasih tahu siapa pelakunya, Bapak tidak akan menghukummu. Tapi, Li Zimu tetap saja bungkam. Guru itu malah tersenyum puas. Bikin keributan massal, ya. Hukumannya, lari 50 putaran, ditambah 100 kali tebasan pedang. Sementara itu, di dalam kelas, Dong Fanglan mengibaskan tangannya sambil ngomel. Ngapain juga kamu pakai acara kabur segala sih? Dewa Muka Hitam itu sekali lihat juga udah tahu kalau itu ulahmu. Aku cuma bisa mengangkat bahu dengan santai. Ya beda dong. Ketangkap basah sama cuma sekadar tahu. Mana bisa disamain? Sambil memusap pergelangan tangannya yang sakit, dia menatapku penuh curiga. Pingzi, 115. Apa tenaga kamu sekarang makin besar, ya? Aku langsung pura-pura bodoh. Hehe, mungkin gara-gara tadi makanku banyak kali. Padahal dalam hati aku bilang, sari darah yang aku pinjam dari kamu ini benar-benar bikin tenagaku full. Dia mengernyitkan dahi. Masa sih? Kelihatan jelas kalau dia nggak percaya. Sementara itu, tidak jauh dari sana, tepatnya di gedung sekolah, sang kakak, Li Ziqing, tampak membungkuk hormat. Pak Kepala Sekolah Pendidikan Zimu, saya percayakan sepenuhnya pada Anda. Kepala sekolah tua itu pun menghela napas panjang. Ziqing, sejujurnya, kamulah yang paling pantas buat jadi pewaris keluarga Li. Apa kamu harus pergi? Ya, karena ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan oleh seseorang, Pak. Dan saya tidak mungkin lari dari tanggung jawab ini. Kepala sekolah tua itu pun terdiam cukup lama, memberi tekanan seberat ini pada adikmu. Apa kamu nggak takut mentalnya akan hancur? Jiang Ping itu ibarat batu asahan yang sangat tajam. Kalau adikmu malah hancur saat dia sah, bagaimana? Li Ziqing malah tersenyum sinis. Kalau dia sampai hancur, ya suruh saja orang tua kami bikin anak satu lagi. Kepala sekolah tua itu terkejut sampai tidak bisa bicara. Baiklah, kalau begitu, ayo kita coba. Sementara itu, Li Zimu sedang berlari keliling lapangan, 50 putaran. Setiap langkahnya terasa seperti disayat pisau. Telat sedikit saja, kelereng milik si dewa berwajah hitam itu langsung menjepret kakinya. Sakit banget, tapi untungnya tulang dia nggak sampai patah. Ku dengar dia bisa jadi kepala kedisiplinan berkat keahlian itu. Di pinggir jendela lantai 3, Xiao Huang mendekat. Bang Botol, cepetan lihat. Tuan Muda Li ketahuan, tapi hebatnya dia sama sekali nggak cepu soal kita. Aku dan Dong Fanglan saling bertatapan. Kaget. Awalnya kukira aku bakal diseret buat jadi kambing hitam. Nggak nyangka dia malah menanggung semuanya sendirian. Aku menyipitkan mata melihatnya. Dong Fanglan bergumam pelan. Kelihatannya, Li Zimu lumayan jantan juga. Bel masuk kelas berbunyi. Guru Bai datang. Badannya kekar. Ada bekas luka di wajahnya. Tampangnya benar-benar sangar. Nggak ada yang berani bolos kelasnya. Aku pun duduk tegap, menyimak dengan saksama. Dong Fanglan melirikku heran. Kamu aneh banget. Semenjak lulus SD, baru kali ini aku lihat kamu merhatiin pelajaran. Aku menepis tangannya. Jangan ganggu aku. Dia jadi kesal, lalu menusukku keras-keras pakai ujung pulpennya. Aku langsung teriak kesakitan, dan seisi kelas menahan tawa. Tatapan tajam guru Bai langsung tertuju padaku. Murid Jiang Ping, coba jawab pertanyaan ini. Dia otomatis mengabaikan Dong Fanglan. Anak sebaik itu, mana mungkin cari gara-gara denganku. Sudah pasti aku lagi yang dianggap bikin onar. Bikin kesel aja. Sialan. Pemikiran bias kayak gini emang bikin mati kutu. Aku menatap soal di papan tulis. Penggunaan Ki. Semangatku langsung anjlok. Ya sudahlah. Kalau aku bisa pakai Ki, pas dulu berantem sama biksu tua, masa iya aku cuma ngandelin tenaga fisik doang. Aku juga sadar, percuma saja jelasin ke mereka. Lihat saja ekspresi semua orang di sini. Guru Bai, mending Bapak ngomong langsung deh. Bapak mau menghukum saya kayak gimana? Hahaha.
Semua anak langsung ngakak kegirangan. Bahkan ujung bibir Guru Bai sampai berkedut. Anak ini kelewat jujur. Guru Bai menunjuk ke arah barisan paling belakang. Aku langsung paham. Dengan sigap aku langsung nyelip ke belakang sana. Udah kebiasaan lama. Tapi kali ini, aku bawa buku catatan dan pulpenku. Guru Bai lanjut mengajar. Drama kecil begini sih udah makanan sehari-harinya. Anak-anak, tolong perhatikan. Tahun ini adalah masa perkembangan pesat kalian. Sebagian besar dari kalian akan mencoba menembus alam spiritual. Bisa atau tidaknya kalian menembus batasan itu, bakal jadi tiket masuk kalian ke akademi-akademi bergengsi. Jadi, seriuslah. Demi membakar semangat juang kalian, Bapak akan bikin pengecualian hari ini dan membahas tentang penggunaan ki di alam spiritual. Setelah berkata begitu, beliau menulis di papan tulis. Alam spiritual dan ki. Lalu beliau menatap Dong Fanglan. Matanya memancarkan dorongan penyemangat. Seisi kelas langsung paham. Dong Fanglan sebentar lagi akan mencapai terobosan. Ada yang merasa iri, ada pula yang berdecak kagum. Nggak ada yang ngerasa aneh, yang namanya jenius ya memang harus begitu. Penggunaan energi ki adalah senjata paling vital bagi seorang kultivator. Kultivator yang nggak bisa mengendalikan ki. Ibarat bocah yang bawa-bawa pedang, kelihatannya doang seram, tapi rapuh banget. Hari ini kita mulai dari struktur jurus. Gimana caranya mengalirkan ki saat melepaskan tenaga? Kita bahas dulu tebasan pengejar angin dari serigala Chang Yuan. Dong Fanglan mendengarkan sampai terpesona. Dia kebetulan lagi menyerap inti dalam serigala Chang Yuan. Pak Guru Bai jelas tahu soal ini. Yang nggak paham pun jadi nambah wawasan. Pak Guru Bai menjelaskannya dengan sangat menggebu-gebu. Dong Fanglan sampai mencatat penuh beberapa halaman. Tepat saat kelas hampir selesai. Aku nggak tahan untuk angkat tangan, menatap Pak Guru Bai dengan penuh harap. Pak Guru, aku mau nanya. Gimana sih cara pakai cakar tajam elang ekor besi itu? Seisi kelas langsung menoleh. Pak Guru Bai menggoda. Oh, tumben-tumbenan Pingzi rajin belajar. Jurus itu masih terlalu tinggi buatmu. Mending kamu mikirin gimana caranya biar nggak bikin masalah. Ya, begitulah cara kami bergaul. Ibarat memperlakukan orang cacat. Semakin kamu mempedulikannya, dia malah semakin menderita. Sahabat sejati justru bakal ngajakin kamu main bola. Nyuruh kamu jadi kiper, nggak menganggapmu cacat. Bahkan kadang nggak menganggapmu layaknya manusia. Makanya, nggak ada yang sungkan ngebahas kekuranganku yang nggak bisa berkultivasi. Semuanya santai saja. Teman-teman sekelas pun ikut bersorak mengejek. Bener banget tuh. Kak Pingzi, mending mikirin gimana caranya biar perut kenyang deh. Dunia kultivator itu kejauhan buat lu. Hehe. Kak Pingzi, jangan ngadi-ngadi deh. Kalau lu begini, kita malah jadi canggung tau. Hahaha. Kan udah janji mau jadi pemalas bareng. Lu nggak boleh berkhianat dong. Kalau dulu, aku pasti bakal langsung ngebalas omongan mereka. Tapi sekarang aku lagi sibuk. Dengan nada ketus aku menimpali. Minggir lu semua. Gua lagi serius bahas soal ini sama Pak Guru Bai. Ngapain ikut campur sih? Tapi kalimat ini, terutama kata serius, malah bikin seisi kelas tertawa ngakak. Xiao Huang sampai menggebrak meja sambil memegangi perutnya, lalu mengacungkan jempol. Kak Pingzi emang paling bisa. Lawakan lu lucu banget sumpah. Aku mulai jengkel. Bocah-bocah ini beneran ngeremehin aku. Udah sekian lama nggak bisa berkultivasi, mana mungkin perasaanku bisa tenang-tenang aja. Siapa sih yang nggak mau bungkam mulut mereka? Tapi aku sadar, modal bacot doang nggak ada gunanya. Mending buktikan langsung dengan fakta. Aku memutuskan untuk bertindak. Tangan kananku tiba-tiba melesat ke depan, mengincar papan tulis di barisan belakang dengan cakar tajam tingkat Grandmaster. Boom! Kelima jariku mencakar, diiringi aliran cahaya merah yang berpendar. Dalam sekejap, papan tulis itu jebol dengan 5 lubang cakaran yang dalam. Seisi kelas mendadak hening. Waktu seakan berhenti berdetak. Dong Fanglan menutup mulutnya karena syok, sementara mata Xiao Huang terbelalak lebar. Pak Guru Bai membeku di tempatnya. Tekanan aura barusan itu. Energi ki berwarna merah itu. Itu energi kultivator sejati. Dia memekik tertahan di dalam hatinya. Tepat saat aku mengangkat tanganku. Seolah menegaskan satu hal. Aku, Jiang Ping. Ranah roh. Melihat mereka semua ternganga. Sudut bibirku tersenyum sinis, sambil melipat tangan di belakang punggung. Menatap tajam ke seisi kelas. Papan tulisnya terlalu rapuh. Bolehkah aku meminjam kepala kalian untuk latihan? Wah. Aura sok jagonya benar-benar meluap. Mata Dong Fanglan berkaca-kaca, lalu dia berdiri dengan sangat antusias. Pingzi, kamu sekarang sudah bisa berkultivasi. Si Kuning dan yang lainnya baru tersadar. Dia langsung lari menerjangku kayak orang gila. Terus memelukku erat-erat. Astaga, Bang Pingzi, lu udah bisa berkultivasi. Seisi kelas langsung heboh. Sampai lupa kalau ini lagi jam pelajaran. Mereka mengerumuniku kayak kesetanan. Gila, anjir. Bang Pingzi gue udah bisa berkultivasi. Akhirnya usaha nggak mengkhianati hasil. Bang Pingzi udah bisa berkultivasi, woi. Mereka ngerubungin aku rapat banget, malah lebih kegirangan daripada mereka sendiri yang naik tingkat. Diangkat dan dilempar-lempar ke udara, tapi entah kenapa perasaanku malah jadi hambar. Bukannya kalian harusnya ngeremehin gue dulu, terus menghina gue. Terus gue hajar kalian satu-satu sampai babak belur. Dan akhirnya gue kembali dengan gaya yang sangat epik gitu. Kalau kalian langsung seheboh ini, gue kan jadinya serba salah tahu. Nggak tahu siapa yang tiba-tiba lari ke lorong dan teriak kencang banget. Pengumuman, Bang Pingzi udah bisa berkultivasi. Semuanya, buruan sini lihat. Dalam sekejap, satu lantai langsung gempar. Dari tiap kelas pada nongol kepala orang-orang. Jiang Ping, Bang Pingzi udah bisa berkultivasi. Suasananya langsung pecah berantakan.
Orang-orang bejibun ngerumunin luar kelas, ngeliatin aku yang lagi dilempar-lempar ke udara sambil geleng-geleng takjub. Bahkan para guru aja ikut-ikutan nonton. Niatnya sih pengen pamer buat nebus rasa malu masa lalu. Malah jadi bahan tontonan orang-orang. Ngeliatin muka mereka yang kegirangan kayak lagi nonton topeng monyet. Gue cuma bisa nutup muka rapat-rapat. Dilempar ke atas. Turun. Ke atas lagi. Mentalku beneran kena deh. Sampai akhirnya Pak Guru Bai buka suara. Liatin apa kalian semua. Cepat balik ke kelas. Ini belum jam istirahat. Bu Guru Li. Gini ya cara ibu ngajar kelas. Ngapain murid-muridnya pada kabur ke kelas saya semua? Anak-anak langsung pada ketakutan. Kompak berdiri tegap seketika. Bruk. Masalahnya. Aku masih ngambang di udara. Dasar kampret kalian semua. Gue masih di atas woi. Rasanya pengen nangis aja. Padahal niatnya mau pamer dengan gaya yang keren. Kenapa malah berakhir kayak pertunjukan sirkus sih? Dong Fanglan menerobos masuk buat ngebantu aku bangun. Dengan mata yang masih berkaca-kaca, Pingzi. Penyakitmu udah sembuh. Sejak kapan kamu sembuh? Tatapan semua orang langsung tertuju tajam padaku. Sambil di bapahnya, aku pun berdiri tegak. Seingatku waktu itu. Di suatu malam yang gelap dan berangin kencang, aku nggak sengaja ketemu sama kakek-kakek misterius. Terus dia bilang, anak muda, kulihat kau adalah jenius langka yang cuma ada satu dalam sejuta tahun. Si isi kelas langsung menatap jijik. Idih.